Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan merangkum film serial Game of Thrones. Film ini berlatar di sebuah benua yang bernama Westeros, yang terdiri dari 7 kerajaan besar dan mereka saling merebutkan takhta dari kerajaan Seven Kingdom. Dan tentu saja film ini akan banyak cerita menarik sekali. Tanpa lama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Let's go! Film ini pun diawali dengan terlihatnya 3 pria Night's Watch, yaitu penjaga tembok raksasa perbatasan dari kerajaan utara Winterfell. Mereka yang sedang memeriksa keadaan di sekitar situ untuk mencari kaum Wilding atau si pemberontak yang berniat merebut wilayah. Namun dalam pemeriksaan itu mereka malah melihat White Walker atau makhluk astral yang telah dikabarkan dari ribuan tahun lalu. Dan kemudian White Walker langsung menyerang mereka semua. Lalu ada satu penjaga yang berhasil selamat dari White Walker. Namun sayangnya ia malah tertangkap oleh para prajurit Lord Stark yang sedang berjaga. Dan dia pun dianggap sebagai pengkhianat benteng Watch. Dengan itu Raja Stark pun segera datang untuk mengeksekusi pria tersebut. Lalu pria itu sempat mengatakan bahwa ia benar-benar melihat White Walker. Namun Stark tak mempercaya hal itu dan juga tak bisa merubah peraturan yang telah dibuat, karena jika penjaga The Watch pergi meninggalkan benteng, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan langsung ditebas kepalanya. In the name of Robert of the House Baratheon, Lord of Winterfell and Warden of... Ketika mereka kembali ke istana, dalam perjalanan mereka pun berhenti karena melihat seekor rusa besar yang tewas mengenaskan. Siapa sangka kejadian itu adalah awal mula putra-putri Stark akan mempunyai direwolf atau serigala raksasa. Give it here. No! Put away your... Lord Stark, there are 5, put one for each of the Stark children. The direwolf is a sigil of your house. That one's yours, Snow. Sebelumnya kita akan kenalan dulu sebentar ya guys. Ned Stark adalah raja dari Winterfell dan penguasa wilayah utara. Dan istrinya bernama Catelyn. Dan mereka dikarunia 5 anak, yaitu yang pertama Robb Stark, yang kedua Sansa Stark, yang ketiga Arya Stark, yang keempat Brandon Stark, dan yang kelima Rickon Stark. Sebentar ya guys, Ned juga mempunyai seorang anak haram yang bernama Jon Snow. Dan juga ada anak angkat mereka yang bernama Theon Greyjoy. Fine work as always. Well done. Oke, lanjut ya guys. Kemudian kini Ned mendapat kabar bahwa Jon Arryn, Hand of the King, telah tewas dipanah. Pria itu sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Mendengar bahwa sang raja kini tengah menuju Winterfell untuk meminta Ned menjadi Hand of the King. Singkat cerita, King Robert adalah raja dari segala raja. The king rides for Winterfell. Kemudian mereka akhirnya sampai di Winterfell. Dan mereka pun disambut dengan ramah. Di momen itu kita diperkenalkan dengan Ratu Cersei dan Jaime Lannister. Di sana juga terlihat putra mahkota yang bernama Joffrey. Setelah sedikit berbincang, Robert pun mengajak Ned untuk pergi ke makam bawah tanah. I love that man. We both did. Robert meminta agar Ned menjadi Hand of the King karena Robert telah menganggap Stark sebagai sahabatnya sendiri, bahkan adiknya. Robert juga berniat untuk menjodohkan anak-anak mereka, yaitu Joffrey putra pertama Robert dengan Sansa Stark, untuk menjalin hubungan lebih baik. Di sana terlihat seorang pria kurcaci cabul yang bernama Tyrion Lannister, adiknya Jaime. Dia sedang asik-asik menikmati mbak-mbak micet di sana. Oh iya, untuk kalian pasti tahu micet lah. Kemudian Jaime juga memberinya full service dengan mendatangkan 3 wanita tambahan untuknya. Kemudian Raja Robert juga terus mengenang adiknya Ned yang bernama Lyanna yang telah tewas. It's done. Beralih ke sebuah tempat bernama Pentos. Terlihat seorang pria Tangerans bernama Viserys berniat menjodohkan adiknya yang bernama Daenerys dengan Khal Drogo, pemimpin dari Dothraki. Alasan Viserys untuk menjodohkan adiknya kepada Khal Drogo karena ia membutuhkan bantuan untuk kembali merebut takhta Tangerans yang telah direbut oleh Raja Robert.
You have a woman's body. Di saat Khal Drogo tiba, Viserys meminta Daenerys untuk memperhatikan rambutnya. Jika kaum Dothraki kalah dengan pertempuran, maka mereka akan memotong rambutnya. Dan dengan rambut sepanjang itu, artinya Khal Drogo tidak pernah kalah di medan pertempuran. Khal Drogo has never been defeated. Dan di saat Daenerys mendekati Khal Drogo yang seram itu, Khal Drogo pun tidak sempat mengeluarkan sepatah kata pun, lalu langsung balik pergi. Begitu saja seolah-olah Daenerys cewek biasa. Daenerys sempat menolak perjodohan itu, namun Viserys menegaskan bahwa perjodohan ini akan tetap dilaksanakan. Come forward, my dear. Kembali lagi ke Winterfell, Sansa Stark terlihat begitu senang karena ia mengetahui akan dijodohkan dengan Joffrey, sang pewaris takhta. Sementara itu, Jon Snow yang tengah melatih pedang tiba-tiba dihampiri pamannya yang bernama Benjen, seorang pria kuat, salah satu anggota Night's Watch. Begitu Benjen pun mengajak Jon untuk bergabung ke pesta yang sedang berlangsung, namun Jon merasa tidak pantas berada di sana. Dan kemudian ia lebih memilih untuk ikut dengan Benjen pergi ke The Watch. Setelah Benjen pergi, Tyrion langsung pun datang menghampiri Jon. Namun ternyata dengan fisiknya yang kurang sempurna, tak heran juga mereka dipandang sebelah mata. What the hell do you know about being a bastard? Di tengah meriahnya pesta yang sedang berlangsung, Benjen datang menghampiri Ned untuk membahas pria yang telah ia penggal. Perkataan tentang White Walker terus membayanginya. Terlebih mereka terus membicarakan perihal musim dingin akan segera tiba yang mungkin akan menimbulkan bahaya untuk kerajaan mereka. Direwolves south of the wall. Tak hanya itu, kini Jaime datang menemui Ned seperti kurang senang setelah mengetahui Ned akan diangkat sebagai Hand of the King. Time for bed. Hingga di malam yang sunyi, Ned dan istrinya sedang berbincang di kamar. Tiba-tiba penasehat kerajaan datang dan memberi sebuah surat yang ternyata dari Lysa, saudara Catelyn, yang tak lain adalah istri dari Jon Arryn. Surat itu berisi bahwa Jon Arryn telah dibunuh oleh Lannister dan kini raja dalam bahaya. I won't let him take you. Pardon, my lord, my lady. What news? Beralih lagi ke Dothraki yang terlihat pesta begitu meriah dengan berlangsungnya pernikahan Khal Drogo dan Daenerys. Bahkan di sana ada beberapa nyawa yang dikorbankan untuk memeriahkan pesta tersebut. Kini Daenerys itu mendapatkan gelar baru, yaitu Ratu Dothraki. Di sana juga ada seorang pria bernama Ser Jorah, orang yang mengaku sebagai mantan pelayan ayahnya Daenerys. Dia juga datang untuk memberikan buku sejarah Seven Kingdom. Tak hanya itu, Daenerys juga mendapatkan telur naga dari Seidulen yang telah membatu, dan juga kuda putih yang begitu indah sehingga Khal Drogo pun membawa Daenerys ke sebuah pantai untuk menghabiskan waktu bersama. Thank you, sir. Dragon's eggs, Daenerys. Di sisi lain juga terlihat Robert yang mengajak Ned berburu untuk menghilangkan rasa bosan. Dia juga berterima kasih karena Ned telah menerima tugas darinya. Karena hanya Ned lah salah satu orang-orang yang bisa ia percaya. Saat ini setelah mereka pergi, Brandon pun kembali berlatih bakatnya dengan memanjat tembok-tembok yang tinggi. Namun siapa sangka, kegabutan itu membuatnya saat itu terkejut karena tak sengaja Brandon melihat saudara kembar cinta sedara, yaitu Jaime dan Cersei yang sedang melakukan pengecerotan. Cersei pun tak mau kelakuan bejat mereka tersebar. Jaime pun langsung segera menjatuhkan Brandon Stark dan berharap Brandon tewas. No! Setelah melangsungkan pernikahan di Pentos, Khal Drogo pun mengajak kaumnya untuk kembali ke pemukiman. Walau sudah melewati malam pertama dengan Daenerys, Daenerys terlihat masih belum dapat menerima semua ini dengan ikhlas. Karena Khal Drogo bermainnya kasar. Melihat hal itu, Ser Jorah pun datang mendekatinya dan terus berusaha menenangkan Daenerys.
Ser Jorah kemudian membawa Daenerys ke samping dan menyarankan agar dia kembali ke Pentos dan menunggu di sana dengan nyaman hingga Dothraki kembali. Hal itu membuat Viserys ingin berbicara secara pribadi dan memastikan kalau Khal Drogo akan memenuhi janjinya, yaitu membantu Viserys untuk kembali merebut Westeros. Viserys juga bertanya kepada Ser Jorah mengenai hal yang membuat Ser Jorah pergi dari Westeros, dan ternyata hal itu tidak lain karena Ser Jorah telah menjual budak yang dimana itu dilarang di sana. You can rest assured of that. Beralih kembali ke Winterfell, terlihat Tyrion terbangun dari kandang karena sangat mabuk. Sementara itu, keponakan Joffrey secara bersamaan sedang di sana bersama pengawalnya. Tyrion memberitahu Joffrey bahwa dia harus menunjukkan simpatinya kepada staf sebelum mereka pergi. Joffrey pun menolak dan seketika itu Tyrion pun langsung menamparnya berkali-kali karena penolakannya. Hal itu membuat Joffrey marah dan kabur. Kemudian Tyrion pun datang makan bersama keluarganya. Melihat hal itu, Cersei pun langsung menanyakan keadaan Bran. Tyrion pun mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar bahwa anak itu akan tetap hidup lagi. Tentu saja kabar itu membuat Cersei dan Jaime mulai khawatir jika cinta terlarang mereka akan terbongkar. Tyrion juga memberitahu bahwa ia berniat pergi ke The Wall untuk mengetahui The Wall lebih dalam. Life is full of possibilities. Mendengar berita itu, Cersei pun pergi untuk memastikan keadaan Bran di sana. Ia juga berpura-pura bersimpati atas musibah ini dan menceritakan bahwa ia juga pernah kehilangan putranya kepada Catelyn. Sementara itu terlihat Jon Snow yang mulai pergi ke The Wall. Hingga Jaime pun mendatanginya dan terlihat sangat menyepelekan, namun Jon Snow tidak mempedulikan sama sekali. Karena Jon Snow yakin bergabung dengan pasukan Night's Watch untuk menjaga The Wall adalah cita-cita yang mulia. Sebelum keberangkatan, Jon Snow pun pergi menemui Arya yang juga tengah bersiap untuk pergi ke King's Landing. Selain berpamitan, Jon Snow juga memberi sebuah pedang kecil untuk Arya dan berpesan agar Arya terus berlatih agar menjadi wanita yang hebat. Hal itu juga Jon datang menemui Bran yang tak sadarkan diri, walau kita semua tahu bahwa sebenarnya Catelyn itu merasa tak nyaman atas kedatangan Jon. Di sana Jon berharap Bran cepat sembuh agar bisa pergi ke The Wall bersamanya. Walaupun bukan saudara kandungnya, ciuman dari Jon itu memperlihatkan bahwa kasih sayangnya sangat tulus untuk Bran. Melihat kedatangan Ned, Catelyn pun menyuruh Jon untuk segera pergi, dan saat itu ia terlihat sangat sedih bukan hanya karena melihat keadaan Bran yang tak sadarkan diri, melainkan juga keputusan Ned yang akan pergi bersama Robert. I want you to leave. Kemudian Jon Snow dan Ned memulai perjalanan. Sebelum berpisah, Ned berpesan agar menjadi pria yang hebat karena darah Stark mengalir di tubuhmu. Di momen ini Jon sempat mencari tahu apakah ibu kandungnya masih hidup, namun Ned tak memberitahu jawaban yang jelas dan hanya mengatakan bahwa ia akan kembali memberitahu jika mereka bertemu lagi. Di tengah perjalanan, Robert dan Ned beristirahat dan berbincang menikmati senja mengenang masa lalu mereka saat dulu berjuang bersama. Bahkan Robert juga memberikan sebuah surat dan memberitahu bahwa Daenerys dari Tangeran telah menikah dengan Khal Drogo dari Dothraki. Ned sempat risih mendengar hal itu karena merasa hal ini tidak penting untuknya. Namun Robert mengingatkan masa lalu mereka dengan kaum Tangeran yang mungkin akan berdampak buruk bagi mereka. Robert benar-benar mulai khawatir karena ia tahu bahwa Khal Drogo memimpin 100.000 pasukan berkuda. Mendengar hal itu, Ned pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena meskipun ada 1 juta pasukan Dothraki, mereka tidak bisa menembus pertahanan kerajaan. Robert menegaskan lagi kalau ia tak mau menganggap remeh hal itu. Ia sangat yakin akan segera ada pertempuran walaupun ia belum bisa memastikan siapa melawan siapa. What Rhaegar Targaryen did to your sister. Even 1,000,000 Dothraki are no threat to the realm. Sementara itu, Tyrion dan Jon Snow juga terlihat semakin dekat. Pria kendil itu juga mengatakan bahwa pertemuan mereka seperti sebuah ironi. Di satu sisi, Jon dianggap sebagai anak haram dan harus menjadi pria hebat dan bergabung dengan pasukan Night's Watch. Sementara itu, dengan fisik Tyrion yang kurang sempurna, ia juga dianggap sebagai anak tiri dari keluarganya sendiri. Maka dari itu, ia harus terus membaca dan memperlancar kinerja otaknya karena fisik yang tidak bisa terlalu diandalkan. My brother has his sword, and I have my mind. That's why I read so much Jon Snow. Kembali ke Winterfell, Robb yang melihat keadaan ibunya terus dirundung kesedihan. Ibunya itu tetap benar-benar tidak mau meninggalkan Brandon.
Ia bersikeras menunggunya sampai Brandon sadar, namun percakapan mereka pun terhenti setelah Rob melihat kebakaran kecil di luar dan Rob pun bergegas pergi. Sehingga tiba-tiba seorang pria misterius datang berniat untuk menghabisi Bran. Tentu saja ibunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Entah pria itu datang dari mana, namun untung saja serigala Bran datang tepat waktu dan menerkam pria tersebut. Dengan kejadian itu, Caitlin sadar bahwa ada yang janggal, maka dari itu ia mulai memeriksa tempat Bran jatuh. Kemudian ia menemukan tempat itu seperti digunakan seseorang. Ia juga menemukan sehelai rambut di sana. Lalu ia pun segera menemui orang-orang kepercayaannya untuk memberitahukan hal ini. Ia menyatakan bahwa Bran bukan terjatuh, namun ada seseorang yang mendorongnya. Entah apa yang Bran ketahui, namun Caitlin merasa telah melihat apa yang seharusnya tidak ia lihat. Ia juga berpikir bahwa para Lannister terlibat akan hal ini, meskipun belum dapat memastikan. Ditambah juga pisau yang berada di tangan Ser Dodik. Mereka yakin bahwa pisau ini diberikan oleh salah satu petinggi negara, karena ini adalah pisau dari besi Valerian. Rob pun memberontak dengan apa yang menimpa adiknya. Ia akan menyatakan perang, namun mereka melarang keras hal itu, dan mengingatkan bahwa mereka juga harus beritahu Ned akan hal ini. Mendengar hal itu, Rob pun mengatakan agar ia pergi ke King's Landing, namun Caitlin melarang hal itu, dan ialah yang akan langsung menyampaikan berita ini kepada Ned. I will go myself. Brother, you can't. I must. Di sisi lain terlihat Sansa dan Joffrey yang kini semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan menikmati udara di sore hari. Hingga perhatian mereka terpecah saat melihat Arya dan seorang anak tukang jagal tengah berlatih. Joffrey yang ingin terlihat kuat pun melarang anak tukang jagal itu untuk bertarung dan memulai memarahinya. Arya yang tak mau melihat sahabatnya tersakiti pun tak tinggal diam. Ia tidak peduli siapa Joffrey dan langsung memukul Joffrey. Joffrey pun sangat marah dan berniat melukai Arya hingga tiba-tiba muncullah serigala Arya yang bernama Nymeria yang langsung menyerang Joffrey. Namun hal yang ditakuti pun benar-benar terjadi. Dengan kejadian itu, para penjaga kerajaan segera mencari Arya dan serigalanya. Ned yang khawatir dengan putri kecilnya pun ikut melakukan pencarian sampai larut malam, hingga ia mendapatkan kabar bahwa Arya sudah dikurung di kandang. Mengetahui hal itu, Ned pun segera kembali ke istana dan sangat tersinggung melihat perlakuan Lannister kepada putrinya. Robert begitu tak enak hati. Di satu sisi, Joffrey adalah putranya. Di sisi lain, Arya adalah putri sahabat baiknya. Dengan itu, ia meminta Sansa datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, seperti yang kita ketahui, dengan besar rasa cintanya Sansa kepada Joffrey, membuatnya tak berani berkata jujur. Melihat hal itu, Arya pun sangat kecewa dan Robert pun segera menyelesaikan masalah ini demi menjaga kebaikan bersama. Cersei pun menegaskan bahwa ia bersedia mengampuni Arya, namun tidak dengan serigala itu. Maka dari itu, Cersei meminta Robert menyuruh para prajurit untuk membunuh salah satu serigala yang ada. Mengetahui hal itu, Sansa pun sangat sedih akan nasib serigala yang bernama Lady. Namun keputusan dari Robert membuatnya tak bisa menantangnya lagi. Dengan itu, ia pun mengatakan bahwa jika Lady harus dibunuh, biarkan tanganku sendiri yang melakukannya, karena serigala adalah lambang kejayaan utara. I'll do the same with my son. Gladly, Your Grace. Ned pun mulai menghampiri dan menikam serigala tersebut, dan secara bersamaan Bran tersadar. Kemudian film pun berakhir. It's an improvement. Scene dimulai ketika rombongan dari Ned Stark sampai di King's Landing. Setibanya di King's Landing, belum sempat juga beristirahat, ia diminta untuk menghadap Grandmaster Peace untuk mengadakan pertemuan antar dewan kerajaan. Namun di perjalanan ketika ia masuk ke ruangan atau tempat Iron Throne berada, ia bertemu dengan Jaime Lannister, yang dimana Jaime Lannister mengingatkan bahwa ayah dari Lord Eddard Stark pernah dibakar di ruangan tersebut. You didn't deserve to die like that. You just stood there and watched. Tentu Lord Eddard mengingat kejadian tersebut dan menyebut Jaime hanya bisa diam saja ketika ayahnya dibakar oleh Mad King. Mad King adalah Raja Targaryen sebelum King Robert, yang juga sekaligus ayah dari Daenerys Targaryen. Setelah sampai di ruangan pertemuan dewan, kita akan diperlihatkan karakter yang juga penting dalam serial Game of Thrones ini. Yang pertama adalah Lord Varys, atau sebutan lainnya adalah The Spider. Ia adalah penasehat raja dalam hal intelijen dan spionase. Yang kedua adalah Lord Baelish, atau sebutan lainnya adalah Littlefinger. Ia adalah penasehat raja dalam hal keuangan. Dan yang ketiga adalah Renly Baratheon.
Ia adalah saudara dari Raja Robert Baratheon. Ia adalah penasihat raja tentang masalah hukum dan keadilan raja. Dan yang terakhir adalah Grand Master Pycelle. Ia dianggap sebagai anggota senior Ordo Master. Ia juga bertugas mengawasi operasi sehari-hari kerajaan atas nama Raja Grand Master, lalu memberikan lencana Hand of the King kepada Ned Stark sebagai pengganti Jon Arryn Hand of the King sebelumnya. Isi dari pertemuan tersebut membahas tentang turnamen yang diadakan untuk menyambut kedatangan Ned Stark sebagai Hand of the King yang baru. Mendengar hal tersebut, Ned Stark pun marah karena mendengar pemborosan yang dilakukan untuk hal yang sia-sia. Belum lagi utang-utang kerajaan pun semakin membengkak dan kerajaan banyak berutang kepada keluarga Lannister. Should we begin? My brother instructs us to stage a tournament. Forgive me, my lord, son. Scene berlanjut di mana Cersei dan Joffrey sedang membahas tentang hubungan putranya dengan Sansa Stark. Ia mengatakan kepada anaknya agar ia terus berhubungan dengan Sansa. Walaupun Joffrey menolak bahwa ia tidak menyukai Sansa, namun ibunya mengingatkan bahwa kita harus menguasai Winterfell. Karena Winterfell sudah terlalu memberontak dan Cersei memperingatkan Joffrey bahwa Winterfell tidak bisa dikalahkan oleh orang luar, melainkan harus dari dalam. Do I have to marry her? She's very beautiful and young. And if you'd rather fuck painted halls, you'll fuck painted. Lalu scene berlanjut ke tempat di mana keluarga Stark tinggal di King's Landing. Scene tersebut menunjukkan di mana Arya dan Sansa berdebat karena kejadian yang telah mengakibatkan matinya peliharaan mereka. Tak lama kemudian ayahnya pun datang untuk menghentikan perdebatan tersebut. Scene lalu berlanjut ketika Arya berada di kamarnya sedang berlatih pedang. Tak lama ayahnya mengetuk pintu dan meminta izin kepadanya untuk masuk ke ruangannya. Ayahnya terkejut anaknya memiliki sebuah pedang dan menanyakan pedang siapakah itu dan dari mana ia mendapatkannya. Lalu ayahnya mulai menasihati Arya bahwa kita berada di tempat yang berbahaya dan kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Dan ayahnya mengingatkan kepada Arya bahwa kita harus saling menjaga satu sama lain. What you want with this? It's called Needle. Blade with a name. Kembali ke Winterfell, Bran telah tersadar dari komanya. Di sini Bran merasa bosan lalu pengasuhnya mulai bercerita awal mulanya dan Bran tidak mendengarkan cerita dari pengasuhnya itu. Namun ketika pengasuhnya tersebut mulai bercerita tentang White Walker, ia mulai ketakutan dan tiba-tiba datanglah Robb, kakak kandung Bran. Robb mulai menanyakan bagaimana kondisinya sekarang, apakah ia masih tidak ingat dengan kejadian hari itu. Robb mulai menanyakan bahwa betulkah ia terjatuh dan Bran mengatakan bahwa ia terjatuh bukan didorong dan ia juga mengatakan lebih baik mati daripada hidup dengan kondisinya sekarang ini. Kembali lagi ke King's Landing, scene menampilkan sampainya Catelyn Stark di King's Landing. Namun belum sampai juga bertemu dengan suaminya, Catelyn dicegat oleh para pasukan kerajaan untuk mengikuti mereka atas perintah dari Lord Baelish dan Lord Vaelys. Catelyn lalu menanyakan siapa pemilik belati yang ia bawa saat upaya pembunuhan anaknya itu terjadi. Lord Baelish pun mengatakan bahwa belati tersebut adalah miliknya, namun ia harus merelakan belatinya tersebut kepada Tyrion Lannister karena kalah taruhan dari turnamen saat pemberian gelar Pangeran Joffrey. Catelyn pun geram mendengar hal tersebut bahwa yang berencana membunuh anaknya adalah Tyrion Lannister. Valyrian steel. Do you know who's... It's mine. Yours? To whom? Tyrion Lannister. Scene berpindah ke Castle Black di mana Jon Snow berada di situ. Terlihat bahwa Jon sedang berlatih sebagai anggota Night's Watch dengan yang lainnya. Karakter baru yang muncul di episode kali ini yaitu Ser Jon Mormont. Ia adalah commander atau pemimpin dari pasukan Night's Watch. Di scene tersebut terlihat ia sedang berbicara dengan Tyrion Lannister. Dari pembicaraan mereka tersebut terlihat bahwa ada kiriman yang berasal dari Winterfell, yaitu surat dari kakak tiri Jon Snow, yaitu Robb Stark, yang berisikan kabar bahwa Bran telah tersadar dari komanya. Tidak hanya di Winterfell, di Castle Black juga Jon Snow mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari yang lain. Percoba pembunuhan oleh anggota Night's Watch yang lainnya, ketidaksukaan anggota lain akan kehadiran Jon Snow di Night's Watch. Beruntungnya hal tersebut digagalkan oleh datangnya Tyrion Lannister yang datang memberikan surat dari kakaknya Robb. Ia mengatakan bahwa Bran sudah sadar dari komanya. Sama halnya juga di King's Landing, Ned juga menerima surat yang diberikan oleh Grand Master Peach. Dan tak lama kemudian Lord Baelish pun datang dan menghampiri Ned dan memberitahu bahwa Catelyn istrinya sedang berada di King's Landing.
Ia mengajak Ned ke tempat sebuah rumah bordil miliknya. Ia juga mengatakan bahwa istrinya sedang berada di dalam. Ned tidak percaya akan hal itu dan mereka terhina bahwa istrinya ada di dalam rumah bordil tersebut. Namun Lord Baelish mengatakan bahwa tempat inilah salah satunya tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan benarkah bahwa Catelyn ada di rumah bordil tersebut? Catelyn menjelaskan kepada Ned bahwa percobaan pembunuhan dari anak adalah Tyrion Lannister. Namun Lord Baelish mengingatkan bahwa tuduhan kepada keluarga kerajaan akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ned pun akhirnya meyakinkan Catelyn untuk segera kembali ke Winterfell dan berjanji kepada Catelyn akan menemukan bukti yang kuat untuk menemukan dalang di balik percobaan pembunuhan anaknya. Akhirnya Catelyn pun menuruti perintah suaminya untuk kembali ke Winterfell. Lalu scene berpindah kepada kisah Daenerys dan pasukan Dothraki yang sedang dalam perjalanan kembali ke tempat asal mereka. Daenerys bertanya kepada Ser Jorah dari mana budak-budak Dothraki ini berasal. Kemudian Ser Jorah lalu memberitahu bahwa budak Dothraki ini berasal dari pemberian kota-kota yang didatangi oleh pasukan Dothraki karena takut melawan pasukan tersebut. Tak lama kemudian Daenerys memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti. Tak lama itu kakaknya Daenerys mendatanginya karena merasa tersinggung diperintahkan oleh adiknya sendiri. Dan ia mengancam Daenerys untuk tidak melakukannya kembali. Tak lama salah satu penjaga ratu mencekik kakaknya dengan cambuk dan bertanya kepada Daenerys apakah orang ini harus mati. Namun Daenerys meminta kepada penjaga tersebut untuk melepaskannya dan tidak menyakiti kakaknya. You do not command the dragon. I am Lord. Rakaro asked if you want him dead, Khaleesi. No! Tell him I don't want my brother. Scene berlanjut di mana Daenerys mulai belajar bahasa Dothraki bersama pelayannya. Namun pelayannya tiba-tiba menanyakan kepadanya kapan terakhir ia mengalami datang bulan. Dan Daenerys pun mulai menyadari bahwa ia sudah 2 bulan tidak mengalami datang bulan dan ia pun tersadar sedang mengandung anak dari Khal Drogo. Kabar itu pun sampai ke Ser Jorah. Ia menyarankan kepada pelayannya untuk membeli seekor domba agar diberikan kepada Daenerys dan memberikan pesan kepada pelayannya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ia juga mengatakan kepada penjaga Dothraki bahwa ia akan pergi ke daerah Qohor dan segera akan menyusulnya kembali ke rombongan Dothraki. Entah apa tujuan dari Ser Jorah untuk pergi ke daerah tersebut. What are you doing? When was last time you bleed, Khaleesi? Khaleesi zalameme adaka esina khajalan. The Khaleesi have baby inside her. I'll have the boys butcher a goat for supper. Scene kemudian berpindah kembali di mana kita diperlihatkan bahwa Jon Snow naik ke puncak The Wall untuk menemui pamannya Benjen. Paman Benjen mengatakan esok pagi ia akan pergi dari Castle Black karena ia mendapat laporan atas kejadian yang berada di luar Castle Black. Tugasnya memang berada di lapangan, bukan berada di Castle Black. Jon Snow ingin pergi bersamanya karena ia merasa telah siap. Ia merasa sudah lebih baik daripada anggota yang lain. Namun pamannya Benjen menahannya untuk tetap tinggal di Castle Black karena belum saatnya ia pergi dengannya. Sebelum kepergian Benjen, ia menghampiri Tyrion Lannister yang sedang menertawakan pasukan Night's Watch. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya White Walker. Lalu Benjen memperingatkan Tyrion Lannister bahwa Night's Watch bukan tugas yang konyol. Dan ia mengatakan bahwa Tyrion tidak mengetahui apa-apa tentang daerah North of the Wall. Kita akan diperlihatkan kembali dengan kemunculan karakter lain dari serial Game of Thrones ini. Ia adalah Maester Aemon. Ia adalah Master di Castle Black yang juga bertugas sebagai anggota Night's Watch. Ia bercerita kepada Tyrion bahwa musim dingin yang akan datang bersama kegelapan. Ia kembali menceritakan tentang kabar White Walker bahwa salah satu anggota Night's Watch pernah melihat sosok Walker tersebut. Dan Master Aemon memberikan pesan kepadanya bahwa sampaikan kepada Ratu yang juga saudaranya itu bahwa Night's Watch membutuhkan bantuan segera. Tell her we need her. Gods help us all if we're not ready. Scene berpindah di mana Tyrion akan pergi ke King's Landing. Jon Snow menitipkan pesan kepadanya bila ia singgah di Winterfell, tolong sampaikan kepada adiknya bahwa ia sangat merindukannya dan ia akan berkunjung kepadanya suatu saat nanti. Scene terakhir sebelum episode ini berakhir kembali ke King's Landing di mana kita dipertemukan kembali dengan karakter lain dari serial Game of Thrones ini. Ia bernama Syrio Forel.
Ia adalah ahli pedang tertinggi yang berasal dari Braavos. Ia akan menjadi guru pedang bagi Arya Stark yang akan mengajari dalam berlatih menggunakan pedang. Your Grace. Yes, my dear? I don't know. You so bad. Scene berawal di Winterfell, di mana scene tersebut memperlihatkan Bran sedang berlatih memanah. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang menghampirinya. Karena penasaran, Bran pun mengikuti burung tersebut dan ternyata burung tersebut memiliki 3 mata di kepalanya. Bran pun terbangun dari tidurnya, ternyata yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Lalu tibalah Theon Greyjoy. Oh iya guys, kalian pasti tidak tahu Theon itu berasal dari mana. Theon berasal dari Ireland, putra dari Raja Bel Greyjoy. Dan juga karakter baru yaitu Hodor. Ia mengalami kecacatan sejak kecil dan ia hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu Help Bran down the hole. Hodor. Ia bertugas melayani Bran untuk menggendong Bran kemanapun ia pergi. Greyjoy kemudian mengatakan bahwa Bran disuruh untuk menghadap seseorang tamu oleh kakaknya Rockstar, yang dimana Rockstar memimpin Winterfell saat ayahnya pergi bertugas di King's Landing. Tamu tersebut Tyrion Lannister yang datang berkunjung untuk bersinggah menuju King's Landing. Tyrion memberikan hadiah kepada Bran, yaitu perancangan pelana kuda untuk kondisi kaki Bran yang saat ini. Ia mengatakan bahwa pelana yang tepat untuk bisa digunakan untuk Bran, dan juga ia mengatakan bahwa orang cacat tidaklah menghalangi seseorang dalam beraktivitas. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia akan beristirahat di Winterfell sebelum melanjutkan perjalanannya menuju King's Landing. Dan ia akan berada di rumah bordil di luar istana Winterfell. The hospitality of Winterfell is yours. Spare me your false courtesies, Lord Stark. There's a brothel outside your walls. Tyrion lalu bertemu dengan Greyjoy di luar ruangan istana. Ia bertanya kepadanya bagaimana rasanya sekarang menjadi pesuruh dari musuhmu sendiri. Ya, karena dulu ayah Greyjoy melakukan pemberontakan terhadap Seven Kingdom dan Greyjoy pun berakhir di Winterfell dan menjadi pelayan di sana. Mendengar ucapannya tersebut, Greyjoy pun kesal terhadap Tyrion. Couldn't resist some northern arse. I'll try not to wear her out. Scene lalu berpindah ke Castle Black. Lagi-lagi kita akan bertemu dengan karakter baru yang datang ke Castle Black untuk menjadi anggota baru di sana. Dia adalah Samuel Tarly yang berasal dari Horn Hill. Bentuk badan yang gemuk dan juga penakut yang akan menjadi sahabat Jon Snow. Looks like the bastard's in low. Scene lalu berlanjut di mana Jon Snow sedang berjaga di malam hari. Dan Sam pun datang dan mengatakan bahwa ia adalah teman berjaganya malam ini. Jon Snow pun mulai bertanya mengapa orang seperti Sam bisa berada di Castle Black dan bergabung dengan Night's Watch. Lalu Sam mulai bercerita tentang kisah hidupnya bahwa ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka ayahnya memberikan pilihan kepada Sam untuk mati atau bergabung dengan pasukan Night's Watch. Mendengar hal tersebut, Jon Snow merasa saya memiliki kesamaan dengan, yaitu sama-sama merasa dibuang oleh keluarganya. Selesai dari tugasnya berjaganya semalam, Jon Snow terus mendengar dan mulai muak dengan ejekan teman-temannya kepada Sam. Karena Jon tahu bahwa Sam adalah anak yang malang yang memiliki kesamaan dengan Jon. Jon mulai mengatakan kepada teman-temannya bahwa tidak ada yang boleh lagi mengejek dan menyakiti Sam. Mendengar perkataannya tersebut, anggota yang lainnya menertawakan apa yang dikatakan oleh Jon. Anggota yang lain berkata bahwa Jon sedang jatuh cinta kepada Sam. Mendengar perkataannya, Jon hanya terdiam terhadap ejekan dari anggota Night's Watch itu. Ketika malam tiba di mana Jon dan teman-temannya mengancam kepada anggota Night's Watch yang menertawakan tadi siang bahwa ia mengatakan tidak ada yang boleh menyentuh Sam dan benarkah keesokan harinya saat berlatih. We're not going to hurt him in the training yard anymore. You are in love, Lord Snow. One touches Sam. Attack him! You get in there. Go on, hit me. You think this is funny? Melihat hal tersebut, Sir Alysha, pelatih dari Night's Watch, muak dengan apa yang dilihat dan menuduh Jon Snow sebagai pelaku di balik semua ini.
Ia mengatakan bahwa di luar sana perlakuan seperti ini tidak bisa terjadi. Akhirnya John dan Sam mendapat hukuman dari Sir Alistair untuk membersihkan meja makan yang berada di Castle Black. Dan disitulah John pun mulai menceritakan kisahnya dan dari mana ia berasal kepada Sam. Kembali lagi kepada kisah Daenerys dan pasukan Dothraki setelah perjalanan panjang yang mereka lalui. Akhirnya mereka setelah sampai ke tempat asalnya, yaitu Vaes Dothrak. Melihat kondisi tempat tersebut, Viserys Targaryen berkata tempat itu hanya tumpukan lumpur dan tempat orang liar. Mendengar perkataan itu, Daenerys merasa tersinggung dengan ucapan kakaknya itu. Karena tempat itu adalah tempat rakyatnya sekarang. Daenerys bertanya kepada Ser Jorah apakah bisa pasukan Dothraki melawan pasukan Seven Kingdom. Ser Jorah menjelaskan bahwa pasukan Dothraki tidak bisa menyeberangi lautan karena khawatir tidak bisa memberikan minum kepada kuda-kudanya. Ia mengatakan bahwa King Robert adalah orang yang ceroboh tetapi tidak dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama Ned yang menjabat sebagai Hand of the King sekarang. Scene lalu berlanjut di mana kakaknya Daenerys marah atas perlakuan adiknya yang selalu memerintahnya. Padahal adiknya tidak bermaksud demikian, adu mulut dan perkelahian pun tidak bisa dielakkan oleh keduanya. Daenerys lalu berkata kepada kakaknya bahwa ia muak atas perlakuan kakaknya tersebut. Daenerys lalu menceritakan tentang kakaknya kepada Ser Jorah bahwa kakaknya tidak mampu melawan pasukan Seven Kingdom, walaupun pasukan Dothraki diberikan oleh suaminya. Talk back to me. The dragon. I am a Khaleesi of the Dothraki. Scene lalu berpindah kepada ruang pertemuan Hand of the King di mana penjaga kerajaan melapor adanya kekacauan dan meminta bantuan pasukan kepada Ned. Tak lama pertemuan itu selesai dan semua orang telah pergi, tinggallah Ned Stark dan Grandmaster Pearce. Ned kemudian bertanya kepada Grandmaster tentang Jon Arryn. Ia menjawab bahwa Jon Arryn selalu datang kepadanya untuk meminta nasihat, bahkan sebelum kematiannya Jon Arryn menanyakan sebuah buku kepada Grandmaster. Buku itu adalah buku sejarah keturunan dari keluarga besar Seven Kingdom. Ned mulai penasaran apa yang dicari oleh Jon Arryn di dalam buku tersebut. Grandmaster menyebutnya sebuah petunjuk yang selalu diulang oleh Jon Arryn semasa ia masih hidup. Mendengar hal itu membuat Ned penasaran dengan apa yang dicarinya. Scene berlanjut ketika Ned kembali ke tempatnya di King's Landing. Ketika ia kembali, ia melihat Arya begitu tekun berlatih pedang. Arya mengatakan bahwa Bran sudah sadar dan menanyakan kepada ayahnya apakah Bran bisa tinggal bersamanya di King's Landing. Namun ayahnya memberitahu Arya bahwa Bran butuh istirahat dan ia tetap tinggal di Winterfell. Kembali ke Red Keep di mana Lord Baelish sedang berjalan dengan Ned. Ia menanyakan kepada Ned apakah ia sedang membaca sebuah buku dan bercerita tentang pengawal Jon Arryn bernama Ser Hook. Lalu Lord Baelish mengatakan bahwa orang-orang di sekitar istana adalah orang-orang yang sedang mematai-matainya saat ini. Baelish mengatakan bahwa datanglah ke sebuah tempat pembuatan senjata di kota. Jon Arryn sering berkunjung kepadanya sebelum kematiannya tiba. Lalu Ned Stark memerintahkan orang kepercayaannya untuk menemui Ser Hook. Namun Ser Hook tidak mau mendengarkan apapun dari orang suruhan Ned karena ia tidak mau berbicara dengan orang suruhannya. Ia lebih suka kalau ia bertemu langsung dengan Ned Stark. Scene berpindah ke kota King's Landing di mana Ned dan orang kepercayaannya datang mengunjungi tempat pandai besi, di mana Jon Arryn dulu sering mendatangi, dan ternyata Jon Arryn sering bertemu dengan seorang anak pembuat pedang bernama Gendry Baratheon. Ned bertanya kepada anak tersebut apakah dulu Jon Arryn selalu datang berkunjung, dan ia pun menjawab Jon Arryn selalu datang kepadanya dan menanyakan beberapa hal tentangnya. Dan ternyata Ned menemukan bahwa Gendry adalah anak haram dari King Robert. Look at me. Kembali ke King's Landing di mana turnamen diberlangsungkan, dan untuk pertama kali Lord Baelish bertemu dengan Sansa dan Arya. Ia berkata bahwa ia adalah sahabat baik ibunya dari dulu. Ia juga bercerita dari mana ia mendapatkan sebutan Littlefinger. Turnamen pun dimulai. Pertandingan pertama yaitu antara Ser Gregor atau The Mountain, yaitu kakak kandung dari The Hound. Ia melawan Ser Hugh Fake bekas pengawal Jon Arryn.
Tak butuh waktu lama untuk Ser Gregor untuk mengalahkan Ser Hugh Velk dalam pertempuran tersebut. Ser Hugh pun tewas dalam pertempuran tersebut dengan luka tusukan di lehernya. Saat kejadian tersebut, Lord Baelish mulai mencerita tentang Gehaun dan dari mana ia mendapatkan luka bakar di wajahnya itu. Menurutnya luka tersebut ia dapatkan sewaktu kecil dan diakibatkan oleh kakaknya sendiri yang menceburkan kepalanya ke dalam bara api. Sin lalu berpindah ke kediaman Ned Stark. Selang beberapa lama sang ratu pun datang menghampirinya. Lalu sang ratu mulai menanyakan kepada Ned apakah tujuan utama berada di King's Landing. Ned hanya menjawab bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai Hand of the King. What is it you hope to accomplish? He'll do what he wants, which is all he's ever done. Scene terakhir di episode ini memperlihatkan Catelyn Stark yang sedang beristirahat di sebuah penginapan dalam perjalanan pulangnya menuju Winterfell. Yang kebetulan ia bertemu dengan Tyrion Lannister, orang yang ia kira mencoba membunuh anaknya. Sialnya untuk Tyrion, banyak kesatria yang setia pada Catelyn Stark yang juga sedang beristirahat di penginapan tersebut. Tanpa pikir panjang, Catelyn pun memerintahkan semua kesatria tersebut untuk menangkap Tyrion agar dibawa ke Winterfell dan episode pun bersambung. It's starting to make sense. Scene bermula di King's Landing di mana memperlihatkan Ned Stark menghampiri arena tempat turnamen. Ned Stark masuk ke tenda di mana Ser Hugh yang mati akibat pertempuran di turnamen tersebut. Di dalam tenda itu terdapat juga Ser Barristan. Ia adalah kesatria yang juga adalah seorang Kisgaard, pasukan khusus penjaga kerajaan. Ned mulai menanyakan keluarga dari Ser Hugh, tapi mereka pun tidak tahu keluarganya. Does Sir Hugh have any family in the capital? No. I stood vigil for him myself last night. He had no one else. Bad luck for him, going against the mountain. Who determines the draw? But who holds the straws? Mereka pun keluar tenda membicarakan masa lalu mereka berdua ketika di medan perang. Lalu Ned menghampiri tenda di mana King Robert berada di dalam tenda tersebut. King Robert sedang memakai baju perangnya, dan di dalam tenda tersebut juga ada seorang karakter baru, yaitu Laenor Lannister. Ia adalah sepupu dari Ratu Cersei dan Jaime. Ia bertugas untuk memenuhi segala keperluan dari King Robert. Ned pun mengatakan kepada King Robert yang juga sahabat baiknya, bahwa kau terlalu gemuk sekarang sampai-sampai baju perang pun tidak muat di tubuhmu. Your mother was a dumb whore with a fat ass. Did you know that? Look at this idiot. One ball and no brains. There's not a man in the Seven Kingdoms would risk hurting you. You're a squire. A Lannister boy. Kembali lagi ke turnamen pun dilanjutkan. Pertandingan selanjutnya adalah Ser Loras, dan ia juga dikenal sebagai kesatria yang handal di Westeros. Dan lawannya adalah Ser Gregor yang menang melawan Ser Hugh pada pertandingan sebelumnya. Di sini semua orang bertaruh akan kemenangan satu sama lain. Tak berlangsung lama, pertandingan pun dimenangkan oleh Ser Loras yang berhasil menjatuhkan Ser Gregor. Tak terima dengan kekalahannya di pertandingan tersebut, Ser Gregor pun melampiaskan kekalahannya dengan memenggal kepala kudanya sendiri dan mulai menghajar Ser Loras. Leave him be! Perkelahian tersebut dihentikan oleh Sender, adiknya yang datang untuk menghalau serangan kakaknya kepada Ser Loras. Raja pun mulai kesal melihat aksi Ser Gregor dan menghentikan perkelahian tersebut. Let him go! Value my life, sir. I'm no sir. Scene lalu berpindah di mana kisah Tyrion yang ditangkap oleh Catelyn untuk diadili karena dituduh mencoba membunuh anaknya. Ternyata Tyrion tidak akan dibawa ke Winterfell, namun akan dibawa menuju Vale, wilayah dari Aeron. Salah satu wilayah di Seven Kingdom yang dimana juga tempat adiknya Catelyn tinggal. Namun ketika Tyrion mulai menjelaskan bahwa bukanlah ia yang mencoba membunuh anaknya, tiba-tiba serangan datang menyerang rombongan Catelyn. Untie me!
Pertempuran pun tidak bisa dihindari dan Tryon meminta Catelyn untuk melepaskan ikatannya karena percuma kalau ia mati di sini. Tryon mulai mempertahankan dirinya setelah ikatannya terlepas, namun ketika seseorang akan membunuh Catelyn, Tryonlah yang menghalau serangannya dan seseorang tersebut mati oleh Tryon. There's no need to bloody yourself. You need a woman. Nothing like a woman after a fight. I'm willing if she is. Kembali ke Winterfell di mana terlihat Bran sedang belajar tentang wilayah dan para penguasa yang berada di Seven Kingdom dengan Master Wayne. Namun ia nampak kesal karena ketika ia terbangun dari koma, ibunya pergi meninggalkannya untuk pergi ke Seven Kingdom. Bran. Lion Island. Sigil, a stab, a crown set. Now that Robert's king. Family comes first. While you slept. And then she left. Scene lalu berlanjut ke Seven Kingdom di mana Lord Varys mendatangi tempat Ned berada. Ia mulai bercerita tentang bahaya yang akan datang kepada Ned dan King Robert. Ia juga berkata tentang kematian dari Jon Arryn. Lord Varys juga mengatakan bahwa ia percaya kepada Ned dan ialah yang bisa menyelamatkan kerajaan saat ini. Begitupun dengan Arya ketika ia berlatih untuk menangkap kucing salah satu latihan yang diberikan oleh guru pedangnya itu. Arya mendengar percakapan dari dua orang yang berada di bawah tanah bahwa ayahnya akan dibunuh. Mendengar hal tersebut, Arya langsung mengadukan kepada ayahnya apa yang ia dengar. Off with you. No begging. You want your father, boy? My father is hand of the king. You know I had half my guard out searching for you. You promised me this would stop. They said they were going to kill you. Tak lama kemudian penjaga dari Ned masuk untuk memberitahukan bahwa ada seseorang Night Watch yang ingin bertemu dengannya. Anggota Night Watch tersebut mengatakan kabar duka atas kematian Engel Benjen, saudaranya, dan juga ia mengatakan kabar dari istrinya Catelyn yang sedang menawan Tyrion Lannister. Dan kabar tersebut akan tersebar ke istana secepatnya. Ned kemudian bergegas ingin menemui raja, tetapi di perjalanan bahwa ia diundang menuju pertemuan dewa, di mana ia juga diberitahu bahwa raja ada di pertemuan dewan tersebut. Ned mulai bertanya apakah pertemuan ini membahas tentang istrinya yang sedang menawan Tyrion Lannister. Sesampainya di pertemuan dewan, ternyata yang dibahas di pertemuan tersebut adalah tentang Daenerys Targaryen yang sedang mengandung. Kabar itu sampai ke Raja Robert dan ia pun ingin keduanya mati, namun Ned menolak dengan gagasannya tersebut. Ned mengira bahwa kabar tersebut belum tentu benar dan ia menolak membunuh seorang wanita yang sedang mengandung. Mendengar penolakan tersebut, Raja pun marah kepada Ned sebagai tangan kanan rajanya dan lebih baik memilih tangan kanan raja yang lain. I followed you to war twice, but I will not follow you now. She dies. Out, damn you! Go, run back to Winterfell! Tanpa pikir panjang, Ned pun memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan ingin bergegas kembali ke Winterfell. Scene lalu berlanjut ke tempat kediaman Ned, di mana di sini Ned sedang mengambil barang-barangnya untuk segera kembali ke Winterfell. Namun tak berselang lama, Lord Varys pun datang. Ia mengatakan bahwa Ned disebut-sebut sebagai pengkhianat dan ia juga menawarkan kepada Ned untuk bertemu orang terakhir yang bertemu dengan Jon Arryn sebelum ia mati dari sakitnya. Tanpa pikir panjang, Ned pun memerintahkan penjaganya untuk menjaga anak-anaknya. Lalu Ned pun pergi bersama Baelish untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di rumah bordil milik Lord Baelish, ternyata Ned bertemu dengan seorang pelacur yang merawat anak haram dari King Robert. Ternyata Jon Arryn selama ini sebelum kematiannya ia mulai melacak keberadaan dari anak-anak haram King Robert. Setelah pertemuan dan baru saja keluar dari pintu rumah bordil tersebut, Ned dihadang oleh Jaime Lannister yang datang untuk menangkap Ned. Ia menangkap Ned karena kabar dari saudaranya yang ditawan oleh istrinya sudah sampai kepadanya. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan karena Ned menolak untuk dibawa oleh Jaime. Akhirnya kaki Ned pun tertusuk tombak oleh salah satu pengawal Jaime. Atas kejadian tersebut, Jaime pun melarikan diri ke Caster Yrol, salah satu wilayah dari klan Lannister. I'm looking for my brother. My lords! You killed me.
Your brother's a dead man. You're right. Take him alive. Kill us now. Kembali lagi kepada kisah Catelyn dan Theon yang sampai di Vale. Mereka disambut oleh pasukan penjaga dari klan Eyre dan langsung menuju istana. Sesampainya di istana, Lysa Arryn malah marah dengan apa yang dilakukan oleh Catelyn Stark yang membawa Lannister ke istananya. Ia mengatakan di suratnya bahwa untuk menjauhi Lannister bukan untuk membawanya ke istananya. Akhirnya keputusan diambil, Theon pun dimasukkan ke dalam penjara yang berada di Vale dan film pun bersambung. Dark woods. Think what Mance would give us. Let him go and I'll let you live. Scene bermula ketika Ned mulai sadar setelah pertempuran yang terjadi. Ketika ia bangun, sang raja dan ratu pun sudah berada di hadapannya. Cersei pun memerintahkan Ned untuk segera mengembalikan saudara dari istrinya dan segera berbaikan dengan Jaime. Ned mengatakan dia diserang oleh Jaime dan pengawalnya dibunuh olehnya. Namun ratu menuduh bahwa Ned keluar dari rumah Bordy dalam keadaan mabuk dan mulai menyerang Jaime. I am the king's hand. You were the king's hand. Lord Stark was returning drunk from a brothel. Perdebatan pun terjadi antara Ned dan ratu. Lalu raja pun kesal atas kejadian itu dan menampar sang ratu atas perkataannya yang menghina karena ia disebut pengecut olehnya. I took you for a king. Hold your tongue. She'll wear this like a badge of honor. Akhirnya raja pun menyuruh Ned untuk mengirimkan surat kepada istrinya untuk mengembalikan Theon dan menginginkan Ned untuk kembali menjabat sebagai Hand of the King. Ia juga diperintahkan untuk memerintahkan di Iron Throne selama King Robert pergi untuk melakukan kebiasaannya, yaitu berburu. Kembali ke Winterfell, di mana Scene memperlihatkan dalam mimpi Brandon yang kembali melihat burung gagak bermata 3. Bran pun terbangun akibat dikaitkan dengan datangnya Hodor yang datang membawa pelana khusus yang dibuat untuknya. Begitu senangnya, Bran langsung berkuda dengan pelana barunya di hutan dan ditemani oleh kakaknya dan Theon. Theon dan Robb sedang berbicara tentang pembalasan dendam atas kejadian yang menimpa ayahnya. You need to make the Lannisters pay for Jory and the others. The Lannister put his spear through your father's leg. Kabar ayahnya yang diserang oleh Jaime Lannister sudah sampai ke Winterfell dan Theon mengusulkan kepada Robb untuk menyerang ke Castle Europe. Namun Robb menolak atas usulan tersebut dan ia tidak berhak melakukannya dan juga memperingatkan Theon untuk tidak usah mencampuri urusan keluarganya. It's your duty to represent your house when your father can't. Where's Bran? Ketika mereka sedang berbicara tentang rencana tersebut, mereka tidak menyadari bahwa Bran menghilang dari pengawasan mereka. Bran berkuda terlalu jauh dari kakaknya dan ternyata ketika Brandon sedang berkuda di tengah hutan, ia sedang diintai oleh para Wilding. Para Wilding pun menghampiri Bran dengan maksud ingin mengambil harta dan kuda yang ditunggang Bran. Namun tak berselang lama kakaknya Robb datang menolong. Perkelahian pun terjadi. Pada Wilding mulai menyerang Robb, namun saat Robb akan menghabisi Wilding tersebut, Bran ditangkap dan diancam akan dibunuh oleh Wilding yang lain. Beruntung datanglah Theon untuk menolong. Ia melepaskan anak panah dan mengenai punggung dari Wilding tersebut. Bukannya berterima kasih kepada Theon, Robb malah memarahi Theon karena melepaskan anak panah yang mungkin meleset dan akan mengenai Brandon. Para Wilding pun mati dan hanya tersisa seorang wanita yang bernama Osa. Ia memohon kepada Robb untuk tetap dibiarkan hidup dan dijadikan budak. Dan Robb pun mengabulkan permintaan Wilding itu dan menjadikan budak di Winterfell. Have you lost your mind? What have you missed? Give me my life, my lord, and I'm yours. We'll keep her alive.
Scene lalu berpindah ke kisah Trion yang berada di penjara Vale. Trion mulai menggedor pintu penjara tersebut dan memanggil penjaga penjara. Ia mulai melakukan keahliannya, yaitu memujuk orang dengan melakukan apa yang diinginkannya dengan kekayaan. Turnkey! Lord! My family is rich. We have gold, lots of gold. Now go! Percobaan pertamanya gagal, lalu Trion mencoba untuk yang kedua kalinya. Ia terus membujuk penjaga tersebut dengan imbalan emas, agar penjaga tersebut menyampaikan pesan kepada Lady Erin. Pesan tersebut bahwa Trion akan mengakui kejahatannya. Have you ever heard the phrase, "Richard, I will owe you gold"? Dan Trion pun berhasil memujuk penjaga tersebut. Ia langsung dibawa ke hadapan Lady Erin untuk mengakui kejahatannya. Namun Trion bukannya mengakui kejahatannya akan percobaan pembunuhan Bran dan pembunuhan Jon Arryn. Ia malah mengakui bahwa ia selalu berjudi dan melacur dan menceritakan hal-hal yang memalukan. Into the turtle stew. I don't know anything about all of that. Mendengar hal tersebut membuat Lady Erin marah karena bukan itulah pengakuan kejahatan yang diharapkan. Trion pun mengelak dan tidak mengakui akan percobaan pembunuhan Bran dan Jon Arryn. Lalu Lady Erin pun memerintahkan penjaganya untuk kembali memasukkan Trion ke sel yang lebih kecil. Trion pun menolak dan merasa tidak adil karena ia dituduh dengan hal yang tidak ia lakukan. Ia pun meminta keadilan kepada dirinya. Ia meminta pertandingan pertaruhan. Maud, take him back to the dungeon. No need to bother Lord Robin. Bahwa yang menang dalam pertarungan ialah yang berhak memutuskan keadilan apa yang harus diterima. Lady Erin pun menyetujuinya, lalu ia memilih Ser Verdis untuk mewakilinya, dan Trion memilih Jaime saudaranya untuk menjadikan wakilnya dalam pertarungan tersebut. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh Lady Erin, karena Jaime sangat jauh dari Vale dan pertarungan tersebut harus dilakukan hari ini juga. Mendengar hal tersebut, Trion mulai meminta kepada kesatria yang lain untuk menjadi wakilnya. Do I have a volunteer? One? Anyone? Namun siapa disangka ternyata ada seseorang yang bersedia menjadi wakilnya. Ia adalah Bronn. Pertarungan yang sengit antara keduanya untuk mencari keadilan bagi Trion akhirnya dimenangkan oleh Bronn yang berhasil mengalahkan Ser Verdis. Ser Verdis tewas dan mayatnya pun terjatuh dari istana melalui Demundol. Melihat pertarungan itu, Catelyn kecewa karena kekalahan dari Ser Verdis. Dengan berat hati, ia harus melepaskan Trion dan akhirnya Trion pun bebas dan pergi meninggalkan Vale. Kembali lagi ke King's Landing di mana Scene memperlihatkan Syrio mendatangi Arya untuk mengajaknya kembali berlatih. Namun hari itu Arya tidak ingin berlatih pedang, ia cemas akan keselamatan ayahnya. Namun Syrio berkata bahwa inilah saat yang terbaik untuk berlatih pedang ketika kita penuh dengan masalah. Quick as a snake. You are fearing for your father. Scene lalu berlanjut di mana diperlihatkan Ned yang sedang menghadapi keluhan dari rakyat di Seven Kingdom. Ia mengadukan kejahatan yang ia terima kepada raja, bahwa ia dirampok dan rumahnya dibakar. Ia juga menuturkan bahwa ciri-ciri dari orang yang merampoknya berperawakan tinggi, besar, dan sangat pandai menggunakan pedang. Ciri-ciri tersebut mengarah ke Ser Gregor. Ser Gregor juga terkenal dengan sebutan anjing Twin Lannister. Twin Lannister adalah ayah dari Jaime, Cersei, dan Trion. Ia adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di Seven Kingdom. Mendengar hal tersebut, Ned memerintahkan Lord Beric untuk menghukum mati Ser Gregor dan mengirimkan surat kepada Twin Lannister untuk datang menghadap kepada kerajaan untuk diadili. Mendengar hal itu, Lord Baelish menasihati hati Ned bahwa langkah tersebut cukup berani, karena ia sedang berurusan dengan orang yang paling kaya di Seven Kingdom. Namun Ned tak menghiraukannya. Scene berpindah kepada Sansa. Di scene tersebut diperlihatkan bahwa Sansa sedang belajar menjahit seperti biasa dengan pengasuhnya. Tak lama kemudian Joffrey pun datang menghampirinya. Ia datang untuk meminta maaf kepada Sansa atas perlakuan berlaku kasar. Dan ia pun memberikan sebuah kalung ke Sansa. Ia juga mengatakan bahwa suatu saat nanti kita bakal menikah dan Sansa akan menjadi ratunya.
Malam pun tiba, Ned mengatakan kepada anak-anaknya untuk segera pergi ke Winterfell. Mendengar hal itu, kedua anaknya menolak karena Sansa tidak mau kehilangan Joffrey dan Arya tidak ingin berhenti berlatih pedang. Sansa mengatakan bahwa ia akan menjadi ratu dan melahirkan anak yang berambut pirang. Mendengar hal tersebut, ayahnya sadar akan sesuatu, bahwa keturunan dari Baratheon tidak ada yang berambut pirang. Semua keturunan Baratheon berambut hitam. Scene lalu berpindah kepada kisah Daenerys, di mana kita diperlihatkan dengan ritual Dothraki. Ritual yang digelar karena Daenerys sedang mengandung anak dari Drogo. Di ritual tersebut, Daenerys diharuskan memakan hati kuda mentah-mentah sampai habis. Dengan mengandungnya, Daenerys membuat rakyat Dothraki semakin mencintainya. Melihat hal itu membuat Viserys muak dan berniat pergi meninggalkan rakyat Dothraki dengan mencuri telur-telur naga untuk ia tukar dengan pasukan perang yang lain. Ia sangat berambisi untuk mengambil taktanya kembali, namun dihadang oleh Ser Jorah untuk tidak membawa telur-telur tersebut, karena itu bukan miliknya. Don't let them. If I sell one egg, I'll have enough to buy a ship. 2. You can go. You can't have the egg. Malam pun tiba, pesta pun sedang digelar di Dothraki, dan kembali Viserys membuat onar di pesta tersebut. The horse feast? Come. Get your... Khal Drogo! Keep away from me! They can't shed blood in their sacred city. Ia kembali menagih janji dari Khal Drogo untuk membantunya mendapatkan mahkota kerajaan. Khal Drogo pun mengatakan bahwa ia akan mendapatkan mahkota tersebut. Viserys pun merasa senang dengan apa yang dikatakan oleh Khal Drogo. Tetapi bukan mahkota kerajaan yang ia dapatkan. Ia disiram oleh lelehan emas oleh Khal Drogo yang membuat Viserys mati mengenaskan di hadapan adiknya sendiri. Dan film pun bersambung. Film dimulai scene berawal dari Casterly Rock. Kita akan diperlihatkan dengan munculnya Twin Lannister, ayah dari Jaime, Cersei, dan Tyrion. Scene tersebut memperlihatkan di mana Jaime sedang membacakan surat yang dikirim dari kerajaan bahwa ayahnya dipanggil untuk menghadap. Di scene tersebut di mana ayahnya memperingatkan Jaime untuk tidak bertindak bodoh, karena itu bukan kebiasaan dari Lannister. Ayahnya memerintahkan Jaime membawa pasukan untuk membebaskan adiknya Tyrion. Attacking him was stupid. Not next year, not tomorrow. Lannisters, don't act like fools. Kembali ke Winterfell, scene tersebut memperlihatkan Osa, wanita Wending yang dijadikan budak oleh Robb Stark. Di scene tersebut terlihat Theon sedang berbicara dengannya, namun Theon merasa terhina atas perkataan dari Osa yang mengatakan bahwa ia bukanlah Lord Winterfell. My father is Balon Greyjoy, Lord of the Iron Islands. Do you want to lose that chain? Theon memang selalu mendapatkan hinaan dari yang lain karena memang ia bukanlah seorang Lord di Winterfell. Maester Luwin pun datang dan menyuruh Theon agar tidak mengganggu Osa. Osa mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan perlakuan tersebut. Ia juga mengatakan mengapa ia berada di Winterfell. Karena sebetulnya ia berencana untuk pergi dari tempat tinggal asalnya karena ia takut dari kejaran White Walker. I'm used to men could chew that boy up. Why? What are you afraid of? And they ain't sleeping no more. Scene lalu berlanjut ke King's Landing di mana diperlihatkan pertemuan antara Ned dan Cersei. Ned memberitahukan kepada Cersei bahwa ia mengetahui mengapa Jon Arryn mati terbunuh dan Bran jatuh dari menara. My brother's worth 1,000 of your friend. Your brother? Or your lover? My son saw you with him. Ya, itu karena perbuatan Cersei dan Jaime. Ned mengetahui bahwa Joffrey adalah anak hasil hubungan mereka berdua.
bukanlah anak dari hubungan King Robert dengannya. Ia juga menyarankan kepada Cersei untuk segera pergi dari istana karena akan memberitahukan yang sebenarnya terjadi kepada King Robert ketika ia pulang dari berburu. Scene lalu berpindah ke Castle Black, di mana Jon sedang berjaga di puncak The Wall. Ketika ia sedang berjaga, ia melihat seekor kuda dari kejauhan tanpa ada penunggangnya yang berlari mengarah masuk ke Castle Black. Jon pun bergegas turun dari The Wall untuk melihat hal tersebut. Ternyata itu adalah kuda milik Uncle Benjen. Namun entah di mana keberadaan Uncle Benjen berada. Where's my uncle? Keesokan harinya, di mana anggota yang baru masuk Night Watch dikumpulkan untuk disumpahkan dan dilantik secara resmi menjadi anggota Night Watch. Di hari itu juga anggota Night Watch akan mendapatkan pembagian tugas. Jon sudah percaya diri akan diberi tugas sebagai ranger seperti Uncle Benjen. Ia berharap mendapatkan tugas tersebut dan juga berniat mencari keberadaan pamannya. Ia yakin bahwa pamannya masih hidup di luar sana. Namun saat pembagian tugas dibacakan, bukannya menjadi ranger, ia malah mendapatkan tugas sebagai pelayan. Pelayan khusus yang akan melayani semua kebutuhan Ser Alysha. Ser Alysha memang tidak menyukai Jon Snow di awal kedatangan ke Night's Watch. Jon Snow merasa tugasnya adalah akal-akalan darinya. Jon Snow merasa tidak adil dengan tugas yang diberikan kepadanya. It's not fair. Fair? He wants to groom you for command. Scene berlanjut di mana Jon Snow pun pergi untuk mengatakan sumpahnya menjadi anggota Night's Watch di depan para dewa. Di sana mereka bersumpah akan setia menjadi anggota Night's Watch. Setelah sumpah mereka diucapkan, lalu tiba-tiba datanglah Ghost peliharaan Jon. Datang membawa sepotong lengan, entah milik siapakah potongan lengan tersebut. To me, Ghost. Bring it here. Kembali lagi ke King's Landing, di mana terlihat Ned sedang berjalan di kerajaan. Tiba-tiba datanglah Renly Baratheon berlari menghampirinya. Ia mengatakan bahwa Robert terluka ketika mereka sedang berburu. Mendengar kabar tersebut, Ned lalu bergegas menuju King Robert dirawat. Sesampainya di sana, benar-benar King Robert sedang berbaring dengan luka yang akibat dari serangan hewan buruannya. Di ruangan tersebut berkumpul semua orang mengkhawatirkan King Robert. Lalu semua orang diperintahkan keluar olehnya dan menyuruh Ned untuk menuliskan surat perintah untuk menjadikannya pelindung kerajaan saat King Robert mati dan memerintahkan sampai Joffrey cukup usianya. Leave us, the lot of you. I need to talk to Ned. In the name of Robert. Robert juga mengatakan bahwa untuk menghentikan niatnya membunuh Daenerys dan membiarkan hidup. Dengan berat hati, Ned pun menerima surat tersebut dan mengatakan kepada Varys untuk menghentikan usaha pembunuhan dari Daenerys. Namun Varys mengatakan mungkin hal tersebut sudah terlambat karena perintah tersebut sudah tersebar luas. Kembali lagi ke kisah Daenerys ketika ia sedang berbicara dengan suaminya tentang Westeros dan membujuk kepada suaminya bahwa ada sebuah kerajaan yang bisa suaminya kuasai dengan cara menyeberangi lautan menggunakan perahu. Namun Drogo tidak menginginkan hal tersebut karena baginya seorang raja tidak butuh takhta. Yang raja butuhkan hanyalah seekor kuda yang bisa ditunggangi. Hal tersebut kemudian Daenerys ceritakan kepada Ser Jorah. Ser Jorah mengatakan bahwa ia harus sabar dan membujuk suaminya untuk mau menyeberangi lautan dan membantunya dalam merebut takhta kembali. Tak lama dari pembicaraan tersebut, Ser Jorah meminta izin menemui seseorang untuk mengambil surat untuknya. Benarlah memang ada surat yang dikirim dari Seven Kingdom dan surat itu berasal dari Lord Varys bahwa ia mendapat pengampunan dari Seven Kingdom dan tidak lagi menjadi orang buruan. Sesaat ketika Ser Jorah menerima surat tersebut, Daenerys menghampiri seorang penjual minuman. Penjual tersebut mengenali Daenerys bahwa ia bukan berasal dari Dothraki namun dari klan Targaryen. Penjual tersebut lalu bergegas mengambil minuman untuk diberikannya sebagai hadiah kepada Daenerys. Namun tiba-tiba datanglah Ser Jorah untuk memerintahkan penjual tersebut untuk membuka dan meminumnya terlebih dahulu. Ricardo, paso hias hogere. Sweet, isn't it? Dan benarlah sangkaan dari Ser Jorah bahwa minuman tersebut beracun.
Beruntung nyawa Daenerys bisa diselamatkan. Scene lalu berpindah ke kediaman Daenerys di mana Ser Jorah mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, bahwa Daenerys sedang diincar untuk dibunuh atas perintah dari King Robert yang terlanjur tersebar. Lalu datanglah Khal Drogo yang datang untuk melihat keadaan dari istrinya tersebut. Ia lalu memberikan hadiah kepada Ser Jorah atas apa yang dilakukannya. Lalu Drogo juga memberikan hadiah kepada anaknya. Ia bersumpah akan mengalahkan pasukan Seven Kingdom dan akan memberikan takhta Iron Throne kepada anaknya. Daenerys pun sedang mendengar hal tersebut. Akhirnya rencananya untuk kembali ke King's Landing akan terwujud. Kembali lagi ke King's Landing di mana Renly Baratheon datang menghampiri Ned. Ia mendengar bahwa Ned ditunjuk untuk menjadi pelindung kerajaan oleh Robert. Ia menyarankan kepada Ned untuk langsung segera bergerak. Ia juga menyarankan untuk menjauhkan Cersei dari anaknya sebelum hal tersebut terlambat, karena Cersei tidak akan peduli bahwa Ned dianggap menjadi pelindung kerajaan. Namun Ned menolak hal tersebut. Ia juga tidak ingin menumpahkan darah di saat-saat terakhir sebelum kematian dari Robert. Ned juga mengatakan yang berhak menduduki takhta setelah kematian Robert adalah Stannis Baratheon, adik dari King Robert. Ned lalu mengirimkan surat kepada Stannis Baratheon untuk bersiap-siap menuju King's Landing untuk menggantikan Robert. Tak lama Lord Baelish pun datang atas panggilan dari Ned. Lord Baelish memberi saran kepada Ned bahwa ada hal yang lebih baik untuk tak memberikan takhta tersebut kepada Stannis Baratheon, karena akan terjadi peperangan yang besar. Namun Ned lah yang harus mendapatkannya. Ia juga menyarankan untuk berdamai dengan Lannister dan menikahkan putrinya dengan Joffrey, dan akan membongkar rahasianya siapa ayah sebenarnya dari Joffrey, demi menjaga takhta kerajaan agar tetap aman. Namun Ned memanggil Baelish bukan untuk hal tersebut. Ia meminta kepada Baelish untuk mempersiapkan pasukan untuk menjaga keamanan kerajaan. Namun Baelish mengatakan bahwa pasukan tersebut akan menuruti perintah sang raja baru apabila Cersei sebagai ratu mendeklarasikan anaknya sebagai raja baru tanpa izin dari Ned setelah kematian dari ayahnya King Robert. Release the imp, wed your daughter to Joffrey, so it will be Stannis and war. There is no other choice. Dan benarlah keesokan harinya Ned diminta untuk datang menghadap ke Iron Throne untuk menghadap raja baru. Mendengar hal tersebut membuatnya terkejut karena Robert ternyata sudah mati. Di perjalanan menuju sang raja baru, Baelish mengatakan bahwa prajurit keamanan yang diminta olehnya sudah siap dan Robb Varys pun mengatakan bahwa Renly telah kabur dari istana bersama dengan Ser Loras. Ned pun berjalan memasuki ruangan Iron Throne dan ternyata benarlah bahwa Joffrey diangkat menjadi raja baru tanpa sepengetahuan dari Ned. Ned pun memberikan surat wasiat dari mendiang King Robert dan memerintahkan Ser Barristan untuk membacanya. Bahwa isi dari surat tersebut adalah King Robert menunjuk Ned untuk menggantikannya sampai umur Joffrey cukup. Namun surat tersebut tidak dipedulikan oleh Cersei dan langsung merobek surat wasiat itu. Ned mengatakan bahwa Joffrey tidak berhak untuk takhtanya. Lalu Cersei memerintahkan Ser Barristan untuk menangkap Ned dan menuruhnya sebagai pengkhianat karena tidak mau berlutut kepada raja baru. Ned pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Cersei dan Joffrey untuk mengamankan kerajaan. Semua tegang antara pasukan dari Ned dan Cersei pun tak bisa dihindarkan. Semua prajurit siap saling menyerang, namun di tengah-tengah kejadian tersebut ada usaha pengkhianatan yang ternyata datang dari Lord Baelish, orang yang selama ini Ned percaya, dan film pun bersambung. Awesome. Good on, Kiji no sé. Scene berawal di mana diperlihatkan dibantainya pasukan Ned oleh pasukan kerajaan. Pasukan tersebut juga datang mendatangi kediaman Ned di mana Sansa dan Arya berada, yang di mana kejadian tersebut terjadi. Arya sedang berlatih pedang dengan Syrio, dan Sansa bersiap untuk pergi bersama adiknya menuju Winterfell. Namun kepergian mereka terlambat. Para pasukan kerajaan datang untuk membawa mereka berdua.
Ketika akan menangkap Arya, pasukan tersebut dihadang oleh Syrio. Ia melawan pasukan tersebut menggunakan pedang kayu yang digunakan untuk berlatih. Syrio juga menyuruh Arya untuk pergi dari tempat tersebut untuk menemui ayahnya. Begitupun dengan Sansa, ia didatangi oleh The Hound untuk dibawa kepada sang ratu. Scene berlanjut di mana diperlihatkan Ned yang sedang berada di sel penjara kerajaan. Di scene tersebut diperlihatkan bahwa Varys datang membawakan minum untuk Ned. Ia mengatakan kepada Ned tentang keberadaan dari anak-anaknya. Sansa dibawa menghadap kepada sang ratu dan akan tetap dijodohkan dengan Joffrey, dan Arya tidak diketahui keberadaannya. What about my daughters? Ned mengatakan bahwa ratu tidak akan membunuh anak-anaknya karena istrinya Catelyn sedang menawan Tyrion. Namun Varys mengatakan bahwa Tyrion terpaksa dilepaskan oleh istrinya. Tell me something, Varys. Scene beralih seketika para Night Spots yang mengamati mayat-mayat yang ditemukan. Mereka menemukan hal yang tidak wajar dari mayat tersebut. Mayat-mayat tersebut telah lama mati namun tidak membusuk. Lalu datanglah kabar surat dari King's Landing dan ternyata isi surat itu memberitahukan bahwa King Robert telah wafat dan digantikan oleh King Joffrey. Dan Ned ditangkap karena berkhianat tidak memberikan taktanya kepada Joffrey. Mendengar hal itu, Jon segera pergi karena khawatir akan keselamatan adik-adiknya. Namun hal tersebut dicegah oleh Lord Commander yang mengingatkan Jon bahwa ia jangan melakukan hal yang bodoh. Lord Stark has been charged with treason. Kembali lagi ke King's Landing di mana Sansa dihadapkan kepada sang ratu. Ia memohon kepada sang ratu untuk melepaskan ayahnya karena ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Namun ratu tidak mengabulkan permohonan tersebut. Ia menyuruh Sansa untuk menulis surat kepada kakaknya Robb dan ibunya Catelyn untuk membujuknya datang ke King's Landing dan bersumpah setia kepada Joffrey. Surat tersebut pun tiba ke Winterfell di mana Robb terkejut ketika ia membaca surat tersebut. Bahwa ayahnya ditangkap dan dituduh sebagai pengkhianat, ia berniat akan memenuhi panggilan tersebut untuk pergi ke King's Landing. Ia lalu memerintahkan kepada Maester Luwin untuk mengumpulkan para pimpinan pasukan yang setia kepada ayahnya untuk pergi bersamanya menuju King's Landing. Begitupun dengan ibunya yang sedang berada di Vale. Surat tersebut sampai, namun dia marah kepada adiknya karena surat tersebut tak langsung diberikan kepadanya. Catelyn kecewa kepada adiknya karena tidak bersedia menolongnya menurunkan pasukan Vale untuk membantunya melawan Lannister, karena adiknya khawatir akan keselamatan anaknya. Your son against the Lannisters. Family means everything to me. Scene lalu berlanjut kepada perjalanan pulang Tyrion dan Bronn. Mereka berencana akan pergi ke Castle York, tempat ayahnya berada. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh pasukan suku gunung yang berada di wilayah Vale. Tyrion. Come, share our fire. Take the half man. Mereka mengancam Tyrion dan akan dijadikan budak oleh para pasukan tersebut. Lagi-lagi Tyrion menunjuk keahliannya dengan mulai membujuk pasukan tersebut dengan kekayaan yang dimiliki oleh Lannister. Ia berjanji kepada mereka untuk memberikan senjata dan emas apabila mereka bersedia mengikutinya menuju ke Castle York. Lannister Smith's shit better steal. That trinket is worth more than everything. I will give you this. Kembali ke Castle Black, lagi-lagi Jon Snow mendapat hinaan dari Ser Alisher. Ia disebut sebagai anak haram dan juga anak dari pengkhianat. Jon Snow tak terima dengan hal tersebut. Ia berniat menikam Ser Alisher dengan sebilah pisau yang ia pegang. Namun hal tersebut dicegah oleh teman-temannya. Kejadian tersebut pun dilihat oleh Lord Commander. Akhirnya Jon Snow dihukum untuk pergi ke kamarnya. Ketika malam tiba di kamar Jon Snow, Ghost terlihat sangat aneh. Melihat hal itu, Jon menyadari bahwa ada sesuatu di luar sana. Lalu ia pun keluar mengikuti kemana Ghost pergi, dan Ghost pun mengarahkan Jon ke ruangan Lord Commander. Sesaat Jon masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba mayat yang dilihatnya tadi siang terbangun dan menyerang Jon Snow. Jon Snow pun melawan dengan pedangnya, namun hal tersebut sia-sia. Lalu datanglah Lord Commander sambil membawakan lentera. Jon Snow lalu bergegas mengambil lentera tersebut dan melemparkannya ke mayat hidup yang menyerangnya.
Keesokan harinya, para Nexus membakar mayat-mayat yang ditemukannya. Samuel mengatakan bahwa mayat-mayat tersebut hidup kembali karena mereka disentuh oleh White Walker. Samuel juga menuturkan bahwa ia mengetahui hal tersebut karena ia pernah membaca salah satu buku dari perpustakaan Master Aemon. Ia juga mengatakan bahwa White Walker mungkin sudah kembali bangkit dari tidurnya selama ribuan tahun. Scene lalu berpindah ke kisah Daenerys yang mulai berjalan menuju King's Landing. Di dalam perjalanan tersebut, Dothraki mulai membantai tiap desa-desa yang dilaluinya. Melihat penyiksaan itu, Daenerys pun memerintahkan kepada Ser Jorah untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Dothraki. Namun Ser Jorah mengingatkan bahwa itu tidak bisa dihentikan karena pasukan Dothraki melakukan hal tersebut karena mereka sedang meminta imbalan. Karena mereka sudah memenuhi perintah dari Drogo, dan Daenerys pun marah dengan hal tersebut dan bersikeras untuk menghentikan pembantaian yang terjadi. Perintah tersebut tidak diterima oleh salah satu pasukan Dothraki dan ia mengadukannya kepada Drogo, namun Drogo tidak mau mendengarkan aduannya. Hal itu membuat pasukan Dothraki tak terima dan mengajak Drogo untuk berduel. Dalam duel tersebut sangatlah mudah bagi Drogo untuk memenangkannya. Namun Drogo mendapatkan luka di pertarungan tersebut yang membuatnya akan terluka parah bila tak segera diobati. Seketika ada salah satu dari tawanan Dothraki tersebut menawarkan untuk mengobatinya. Ia berkata bahwa bila tak segera diobati, luka tersebut akan membusuk. Kembali ke kisah Robb yang sedang mengumpulkan sekutu untuk berperang melawan Lannister. Ia datang kepada Lord Umber. Awalnya Lord Umber tidak mau bersekutu dengan Robb karena ia merasa Robb masih anak-anak dan tak pantas untuk memimpin perang. Namun Robb mengancam akan menyerangnya kelak setelah ia berhasil mengeluarkan ayahnya. Akhirnya Lord Umber mau menuruti keinginan Robb untuk bersekutu dengannya dan melawan Lannister. Di malam hari, Robb berpamitan dengan Bran. Ia mengatakan akan pergi dari Winterfell untuk menuju King's Landing dan akan membebaskan ayahnya. Ia juga berkata kepada Bran bahwa ia harus tetap tinggal di Winterfell dan harus menuruti apa yang dikatakan oleh Master Luwin sampai ia kembali. Keesokan harinya ketika Bran sedang berdoa kepada dewa, Osa pun menghampirinya. Osa lalu mengatakan bahwa kakaknya bergerak ke arah yang salah. Ia harusnya bergerak ke utara memerangi White Walker karena itulah ancaman yang sebenarnya. Karena White Walker sudah terbangun dari tidurnya. Scene lalu berpindah ketika Catelyn di camp pasukan Robb dan sekutunya di utara. Catelyn akhirnya bertemu dengan anaknya Robb. Kerinduan antara keduanya tak bisa tertahankan. Ibunya memberi nasihat kepada Robb bahwa ia tidak boleh pergi ke King's Landing. Ibunya juga mempunyai rencana bahwa ia harus mengalahkan pasukan Lannister di lapangan, bukan pergi ke pusat kerajaan. Ia juga mengingatkan Robb untuk memenangkan pertempuran ini karena kalau tidak, kita semua akan mati dan berakhir seperti klan Targaryen. Saat malam tiba ketika para pemimpin dan Robb sedang mengatur strategi untuk menyerang pasukan Lannister, tiba-tiba ada seorang pasukan penjaga yang membawa mata-mata Lannister. Namun bukannya membunuh mata-mata itu, Robb malah melepaskan dan menitipkan pesan kepada mata-mata tersebut untuk memberitahukan kepada Tywin Lannister bahwa 20,000 Northerners marching south to find out if he... Kembali lagi ke kisah Tyrion, akhirnya ia sampai ke Caster Europe, tempat ayahnya berada, dengan membawa pasukan gunung dan Bronn bersamanya. Tyrion baru mengetahui bahwa kini ayahnya sedang berperang dengan pasukan Winterfell. Ia juga diberitahu bahwa yang menjadi raja sekarang adalah Joffrey setelah wafatnya King Robert. Ayahnya lalu mengajak pasukan gunung tersebut untuk pergi berperang bersamanya dan akan memberikan apa yang dijanjikan anaknya setelah peperangan tersebut usai. Di scene terakhir sebelum episode ini berakhir, di mana diperlihatkan bahwa Ser Barristan sebagai Komandan Royal Army akan dicabut sebagai tugasnya dan digantikan oleh Jaime yang menjadi Komandan Royal Army. Dengan putusan tersebut, Ser Barristan tak terima dan ia merasa dibuang oleh kerajaan. Ia pun pergi dari kerajaan. Lalu datanglah Sansa. Ia datang berlutut di hadapan banyak orang dan memohon agar ayahnya diampuni oleh King Joffrey. Joffrey pun mengatakan kepadanya ia akan diampuni apabila ia mengakui dan bersumpah bahwa ialah raja sekarang, dan film pun bersambung.
Scene berawal di penjara King's Landing tempat Ned ditahan. Di scene tersebut memperlihatkan Lord Varys kembali mendatangi Ned Stark. Lord Varys datang untuk memberitahu kepada Ned bahwa Sansa berlutut memohon untuk kebebasannya, asalkan ia mau bersumpah setia kepada Raja Joffrey. Varys juga mengatakan bahwa anaknya Robb sedang bergerak ke selatan membawa pasukannya untuk membebaskan Ned. Lalu Varys juga datang membujuk Ned untuk bersumpah setia kepada Joffrey karena Lord Varys menginginkan kedamaian yang terjadi di kerajaan. Namun bujukan tersebut ditolak oleh Ned karena ia tidak mau bersumpah kepada keluarga kerajaan yang sudah mencoba membunuh anaknya. Ia juga mengatakan bahwa yang berhak atas takhta tersebut adalah Stannis Baratheon. You've seen better days, my lord. Another visit. Cersei knows you as a man. What of your daughter's life, my lord? Such a pity. Scene lalu berpindah di mana pasukan Robb yang bergerak menuju selatan. Di scene tersebut, Robb berada di perbatasan wilayah River Rhen, yang juga wilayah dari Seven Kingdom. Wilayah River Rhen dikuasai oleh Lord Wanray yang berasal dari klan Frey. Robb dan pasukannya harus melewati sungai yang di hadapannya. Tetapi untuk menyeberangi sungai tersebut, ia harus bernegosiasi dengan penguasa dari klan Frey agar mau membukakan pintu gerbang untuknya. Ternyata bukanlah Robb yang datang untuk berunding, namun Catelyn lah yang mendatangi Lord Wolverine. Lord Wolverine adalah seorang yang senang sekali menikahi wanita-wanita sehingga ia banyak sekali memiliki keturunan. Ia mulai berunding dengannya untuk bersedia membukakan pintu gerbang agar pasukan Robb dan anaknya bisa melewati sungai. You two. Give me one good reason why I should waste a single thought. Setelah berunding, Catelyn pun kembali dengan membawa kabar gembira bahwa Robb dan pasukannya bisa melewati gerbang tersebut. Dan pasukan dari Wolverine akan bersekutu membantunya. Tetapi dengan syarat bahwa Robb harus menikahi salah satu anak Wolverine saat perang usai. Dan Arya juga harus menikahi dengan salah satu anaknya ketika mereka cukup umur. Dari hal tersebut, Robb bersedia melakukannya agar ia dan pasukannya bisa melewati sungai. Scene lalu berpindah ke Castle Black, di mana Jon Snow diberikan sebuah pedang berupa pedang oleh Lord Commander. Pedang tersebut adalah pedang waris turun-temurun dari leluhur Lord Commander. Pedang itu terbuat dari besi Valyrian. Awalnya Jon Snow menolak pemberian itu karena ia merasa tak pantas mendapatkannya. Namun Lord Commander memaksanya untuk menyimpan pedang tersebut. Jon Snow pun akhirnya menerima pedang itu dan merasa senang dengan apa yang ia dapatkan. Ia juga menunjukkan pedang tersebut kepada teman-temannya. Lalu Jon Snow menghampiri Samuel yang sedang duduk. Ia mengatakan kepada Jon rahasia yang seharusnya ia katakan adalah bahwa Samuel baru saja membacakan sebuah surat yang datang ke Castle Black. Isi surat tersebut di mana menggambarkan bahwa Robb dan pasukan utara bergerak ke selatan. Jon pun terkejut mendengarnya. Ia juga khawatir dengan keselamatan kakaknya dan ia juga merasa harus berangkat untuk membantu kakaknya Robb. You want to say that he's heading south to war. Scene lalu berlanjut di mana Jon Snow mendatangi Maester Aemon. Maester Aemon memanggil Jon Snow untuk membantunya memberi makan burung-burung. Namun ternyata Maester Aemon memanggil Jon bukanlah bermaksud untuk itu saja. Ia menasihati Jon Snow agar segera memilih pilihannya untuk tetap tinggal di Castle Black atau pergi menolong saudaranya. Maester Aemon juga memberitahu Jon bahwa siapakah dia sebenarnya. Ia adalah Aemon Targaryen, saudara dari kakek Daenerys Targaryen. Jon Snow pun terkejut mendengarnya bahwa Maester Aemon adalah klan terakhir yang berada di Westeros yang masih hidup. I may be a bastard, but he is my father and Robb is my brother. Who are you? You must make that choice yourself. Scene lalu berpindah ke kisah Daenerys dan Dothraki. Di scene tersebut memperlihatkan di mana mereka berjalan kembali untuk menuju King's Landing. Namun di scene tersebut memperlihatkan di mana Drogo sedang sekarat akibat luka yang ia dapatkan di pertarungan sebelumnya. Drogo pun terjatuh dari kudanya lalu bergegas Daenerys harus menghampirinya. Ia khawatir akan keselamatan suaminya.
Daenerys memerintahkan rakyatnya untuk berhenti beristirahat dan juga memerintahkan untuk mencari wanita yang mengobati Drogo saat pertarungan terjadi. Kemudian rakyat Dothraki pun beristirahat dan mendirikan kemah. Kemudian datanglah Ser Jorah, ia datang memeriksa luka dari Drogo dan mengatakan bahwa suaminya akan mati malam ini juga. Lalu Ser Jorah mengatakan kepada Daenerys untuk meninggalkan Drogo dan pergi ke pelabuhan terdekat di Dothraki. Kepemimpinan tidak turun kepada keturunan selanjutnya setelah kematian dari Drogo. Akan ada duel untuk mendapatkan siapakah Khal atau pemimpin rakyat Dothraki selanjutnya. Dan anak yang dikandung oleh Daenerys akan diambil dan akan diberikan kepada anjing. Daenerys kemudian menolak bujukan dari Ser Jorah dan memutuskan untuk tetap tinggal dan menemani suaminya. Why would I run? Here they only honor strength. They'll be fighting after Drogo. Dan tak lama kemudian, wanita yang mengobati Drogo pun datang. Ia mengatakan bahwa kondisi dari suaminya sudah di luar kemampuannya. Namun wanita tersebut menawarkan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan ilmu hitam yang terlarang. Tetapi resikonya juga sangatlah besar, bahwa ia mengatakan tebusannya adalah nyawa. Tanpa pikir panjang, Daenerys pun setuju dengan hal tersebut. Lalu wanita tersebut meminta untuk membawakan kuda tunggangan suaminya untuk dijadikan persembahan di upacara tersebut. Wanita itu juga mengatakan bahwa tidak ada yang boleh masuk ke kemah tersebut selama upacara berlangsung. Daenerys pun keluar dari kemah dengan muka berlumuran darah akibat cipratan dari kuda tunggangan Drogo. Dan dia bertemu dengan Ser Jorah yang sudah bersiap-siap memakai baju sirahnya untuk melindungi Daenerys dari duel yang akan terjadi. Tak berselang lama apa yang dikhawatirkan oleh Ser Jorah pun datang. Salah satu rakyat Dothraki yang menginginkan menjadi pemimpin selanjutnya memaksa masuk ke dalam tenda. Namun hal tersebut dihadang oleh Ser Jorah dan pertarungan pun tak bisa dielakkan di antara keduanya. Tak butuh waktu lama bagi Ser Jorah, akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Ser Jorah dan langsung mendatangi Daenerys yang sedang merintih kesakitan karena kandungannya. Ser Jorah juga memerintahkan pembantu Daenerys untuk memanggilkannya bidan. Namun ia mengatakan bahwa wanita yang sedang mengobati Drogo bisa membantu Daenerys. Tanpa pikir panjang, Ser Jorah pun membawa masuk Daenerys ke kemah tersebut. She can bring baby. I hear her say so. Kembali ke kisah Tyrion yang berada di kemah pasukan Lannister, ia datang menghampiri ayahnya yang sedang menyiapkan strategi perang bersama para pemimpin pasukan. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Tyrion dan pasukan liarnya yang ia bawa bersamanya akan berada di garis paling depan. Perdebatan pun terjadi antara Tyrion dan ayahnya, tak terima dengan keputusan ayahnya, kemudian ia pun langsung meninggalkan pertemuan itu. It appears I'm not hungry after all. Excuse me. Sesampai di kemah miliknya, ia bertemu dengan seorang pelacur wanita yang dibawa oleh Bronn. Karakter baru yang muncul dalam serial ini, ia bernama Shae. Tyrion lalu meminta Shae untuk selalu bersamanya dan melayaninya dengan imbalan keamanan dan emas. Dan Shae pun menerima tawaran tersebut. Keesokan paginya ketika masih tertidur, Tyrion dibangunkan oleh Bronn yang datang untuk memberitahukan bahwa pasukan ayahnya sudah bergerak di malam hari. Tyrion pun langsung bergegas dan menggunakan pakaian perangnya untuk segera mengumpulkan pasukannya yang ia bawa untuk pergi ke medan pertempuran. Namun ketika pasukannya pergi ke medan pertempuran, Tyrion jatuh pingsan akibat hantaman dari pasukan sendiri yang ia bawa. Stay low. If you're lucky, no one will notice you. Move, brothers! And pitch to battle! Tyrion lalu terbang di atas gerobak yang membawanya. Ia terbang ketika perangnya telah usai. Ayahnya pun datang menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Tyrion lalu bertanya kepada ayahnya, apakah kita memenangkan perang ini? Pasukan Lannister berhasil mengalahkan pasukan Winterfell. Ayahnya mengatakan bahwa mata-mata kita salah memperhitungkan jumlah pasukan Winterfell. Yang awalnya berawal dari 20.000 pasukan, ternyata hanya 2.000 pasukan. I hear we won. And where are they? Ternyata itu adalah strategi yang dijalankan oleh Robb dengan mengelabui pasukan Lannister.
Robb malah berhasil membawa tawanan yang sangat penting di Winterfell. Ia berhasil menawan Jaime Lannister. Robb mengatakan kepada pasukan Winterfell bahwa dengan menawan Jaime belum bisa dikatakan kita menang perang. Karena misinya adalah untuk menyelamatkan ayahnya dan adik-adiknya. Kembali ke King's Landing di mana memperlihatkan Arya yang kelaparan dan menghampiri penjual roti untuk memberikannya makanan. Namun penjual tersebut malah mengusirnya. Hey, where's everyone going? What's happening? They're taking him to... Suara bel pun berbunyi dan orang-orang pun berlarian. Ternyata ayahnya Ned akan dibawa ke Seat of Baelor untuk mengakui kesalahannya. Benarlah ayahnya akan dibawa untuk mengakui kesalahannya di hadapan raja dan rakyatnya. Baelor! Pengakuan pun dimulai oleh Ned. Semua orang meneriakinya seorang pengkhianat. Ned pun mengatakan bahwa ia telah bersalah, telah mengkhianati kerajaan dengan melakukan kudeta yang sebenarnya ia tidak lakukan. Dan ia mengakui bahwa Joffrey lah yang berhak menerima takhta Iron Throne. By the grace of all the gods, Lord Joffrey Baratheon of the Seven Kingdoms is the one true heir to the Iron Throne. Namun bukannya mengampuni kesalahan dari Ned, Joffrey malah menjatuhi hukuman mati kepada Ned dan akhirnya hukuman mati pun tak bisa terelakkan dan Ned pun tewas. Dan film pun bersambung. We're going north. Rickon! Come back up with us. No, I came to see Father. Here, Shaggy Dog. Robb! I'll kill them all. You go. Move. No! Film diawali dengan teriakan para rakyat King's Landing yang merasa sangat senang sekali dengan kematian dari Ned Stark. Dan Sansa yang berada di dekat ayahnya pun pingsan melihat kejadian itu. Dan Arya yang diselamatkan oleh salah satu Night's Watch yang juga berniat membawanya pulang ke Night's Watch. Akhirnya orang ini pun memotong rambut Arya agar tidak dikenali oleh pihak kerajaan yang mencarinya. Shut, boy. I'm not a boy! You're not north, boy. We're going north. Scene berlanjut di mana Arya akan dibawa menuju utara atau Night's Watch. Ia berkata kepada Arya bahwa sekarang namanya bukan lagi Arya, melainkan Ari, agar pasukan kerajaan yang mengejarnya tak curiga lagi dengannya. What's your name? Ari. Sesampainya bersama rombongan yang juga akan pergi menuju Night's Watch, ia bertemu dengan anak-anak yang mengganggunya. Arya dituduh mencuri pedang yang ia bawa dan berniat ingin mengambil pedang tersebut. Let's have a look. You better give me that sword! You want it? Namun Arya melawan perlakuan dari anak-anak itu, dan akhirnya Arya bertemu dengan Gendry, anak haram dari King Robert, yang juga akan pergi ke utara bersama rombongan. This is Castle Forge steel. Scene kemudian berganti di Winterfell. Di scene tersebut, kita diperlihatkan Master Luwin yang sedang membaca surat yang isinya adalah kematian dari Ned. Begitupun kabar tersebut sampai di camp pasukan Winterfell di mana Catelyn dan Robb berada. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun sangat terpukul dan tak menerima atas apa yang terjadi. Kabar itu juga sampai di markas Night's Watch di mana Jon Snow memutuskan untuk pergi dari markas tersebut untuk bergabung dengan saudaranya Robb dan akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya dengan memenggal kepala Joffrey. Get out my way, son. Don't put out the word. Move. No! Jon Snow pun pergi meninggalkan markas tersebut. Belum juga jauh dari markas tersebut, Jon Snow pun dikejar oleh teman-temannya dan juga ghost peliharaannya. Di dalam pengejaran tersebut, Sam yang jatuh dari kudanya dan Jon Snow yang mengetahui Sam terjatuh akhirnya tak tega untuk meninggalkannya. Ia pun kembali kepada teman-temannya. We're taking you back to where you belong. Lalu teman-temannya mengingatkan Jon akan sumpah yang ia ucapkan, dan kalaupun ia pergi dari markas Night's Watch, hukumannya adalah hukuman mati karena telah meninggalkan markas tersebut. You took the oath, you can't leave. I pledge my life and honor to the Night's Watch.
Akhirnya Jon Snow pun mengurungkan niatnya untuk pergi bergabung dengan saudaranya Robb dan kembali lagi ke Night's Watch. Keesokan harinya, Ser Jorah berkata kepada Jon Snow, beruntung dirinya tidak dipenggal kepalanya karena apa yang telah ia lakukan tadi malam. Namun Jon Snow mengatakan bahwa Joffrey telah membunuh ayahnya. Ser Jorah juga berkata, apakah kamu bisa mengembalikan hidup dengan pergi dari Night's Watch? They killed my father. Oh, and you're gonna bring him back to life, are you? Ser Jorah juga mengatakan bahwa di balik The Walls, para Ranger Night's Watch melaporkan bahwa semua desa telah ditinggalkan karena takut dengan para Wildling. A captured wildling swears the tribes. Ser Jorah juga mengatakan kepada Jon Snow ia akan pergi bersamanya dengan para pasukan ke balik The Walls untuk melawan para Wildling dan mencari keberadaan Engel Benjen dan mengajak Jon untuk pergi bersamanya. Because I want you and your wolf with us. I mean to find out what's happening. Scene kemudian berlanjut di mana memperlihatkan pasukan Robb Winterfell yang berkumpul untuk mengatur strategi. Mereka mengusulkan untuk memperkuat kekuatan dengan bergabung dengan Renly Baratheon dan Stannis, karena mereka yang sebenarnya berhak sebagai pengganti raja karena mereka saudara kandung dari King Robert. Namun yang lainnya berkata kita tidak usah bergabung dengan Renly dan Stannis, lebih baik kita berdaulat sendiri, karena orang-orang selatan tidak mengetahui apa-apa tentang utara. Dan di momen itulah Robb diangkat sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya Ned Stark. Renly is not the king. The king in the north! Scene lalu berlanjut di mana Catelyn Stark menuju ruang tahanan menemui Jaime Lannister. Sesampainya di sana, Jaime Lannister ditahan. Catelyn mendapatkan hinaan oleh Jaime atas kematian dari Ned Stark, suaminya itu. Catelyn lalu menanyakan kepada Jaime bagaimana anaknya Bran bisa jatuh dari menara Winterfell. Dan Jaime menjawab, ia mendorongnya dari atas dan berharap ia mati. How did he come to fall from that tower? Scene lalu berganti di mana kabar bahwa Jaime tertangkap telah tersebar ke King's Landing dan juga ayahnya Tywin Lannister. Para komandannya pun mengusulkan untuk berdamai dengan Winterfell. Namun Tyrion Lannister berkata bahwa tidak mungkin bisa berdamai dengan Winterfell setelah kematian dari Ned Stark. Tywin Lannister terlihat sangat marah mengetahui kabar bahwa Jaime Lannister yang tertangkap oleh pasukan Winterfell dan menyuruh para komandannya untuk keluar ruangan semua. Lalu Tywin Lannister memanggil Tyrion dan berbicara dengannya. Ia memerintahkan kepada Tyrion untuk menjadi Hand of the King yang baru menggantikan dirinya untuk mengendalikan Joffrey dan ibunya. Dan ia juga berkata ia tidak boleh membawa Shae, pacarnya yang selalu menemani Tyrion. Tyrion akhirnya terpaksa menjalani perintah dari ayahnya, namun ia tetap saja membawa Shae untuk menemani ke King's Landing. You will serve as Hand of the King in my stead. Scene lalu berlanjut di mana memperlihatkan seorang penyanyi yang sedang menghibur raja. Penyanyi tersebut menyanyikan sebuah lagu tentang kematian King Robert. Namun hal tersebut tidak membuat senang King Joffrey. Ia kemudian langsung memberikan sebuah hukuman kepada penyanyi dengan dipotong lidahnya agar tidak lagi bisa bernyanyi. Lanjut. King Joffrey pun bergegas pergi dari Iron Throne dan bertemu dengan Sansa. Ia kemudian mengajaknya untuk memperlihatkan sesuatu kepadanya. Sansa sebenarnya diajak oleh Joffrey menuju pagar istana. Dalam perjalanan ia mengatakan agar segera menikahinya dan Sansa harus menuruti perintahnya. Dan ternyata Sansa diajak oleh Joffrey untuk memperlihatkan kepala ayahnya yang ditancap di tombak. No, please, no! Treason, I swear I'll Mother just... says I'm still to marry you, so you'll stay. Sansa yang tidak kuat melihat apa yang dilakukan kepada ayahnya, namun Joffrey memaksa Sansa untuk tetap melihat kepala dari ayahnya tersebut. Dan Joffrey juga berkata bahwa ia akan melakukan hal yang sama kepada saudara-saudaranya. Namun Sansa berkata mungkin kakaknya lah yang akan memenggal kepala Joffrey. Perkataan tersebut membuat Joffrey marah dan memerintahkan Ser Verin untuk menghukum Sansa dengan menamparnya 1 kali. Setelah Sansa menerima hukuman itu, ia menemukan kesempatan untuk mendorong Joffrey ke bawah gedung itu. Namun baru saja melangkah, rencana tersebut digagalkan oleh Sandor Clegane dengan menahannya dan memberikan sabuk tangan untuk membersihkan lukanya di mukanya. Scene kembali ke kisah Daenerys yang bangun setelah mengalami sakit akibat kandungannya. Ia lalu menanyakan kepada Ser Jorah bagaimana kondisi anaknya. Ser Jorah mengatakan bahwa anaknya tak selamat. Wanita yang menolongnya lalu masuk dan berkata bahwa anaknya telah ditukar dengan nyawa Drogo. Mendengar hal itu, Daenerys marah dan menanyakan bagaimana kondisi suaminya sekarang. Namun Ser Jorah menahannya untuk melihatnya nanti, tapi Daenerys memaksa untuk menemuinya.
Time enough for that later. I want to see him now. Ketika keluar dari tendanya dan Daenerys melihat bahwa sebagian besar rakyatnya telah pergi meninggalkannya, Ser Jorah juga mengatakan bahwa Dothraki akan mengikuti yang terkuat dan kondisi Drogo saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Benarlah apa yang dikatakan Ser Jorah, kondisi Drogo sangatlah mengkhawatirkan. Daenerys selalu bertanya sampai kapankah kondisi Drogo akan seperti ini. Namun wanita itu menyebutkan bahwa Drogo akan seperti itu selamanya. Wow, amazing. Lalu Daenerys memerintahkan Ser Jorah untuk meninggalkan mereka berdua. Wanita itu mengatakan bahwa Drogo telah membakar kuilnya dan para dewa sedang marah kepadanya. Dan kini anaknya nanti tidak akan lagi bisa menguasai dunia dan membakar satu kota manapun juga. You knew what I was buying. Then you will see exactly what life is worth. Akhirnya Daenerys pun putus asa atas apa yang terjadi dan melihat suaminya hidup namun tidak bisa melakukan apa-apa. Daenerys pun dengan berat hati memutuskan untuk mengakhiri hidup suaminya. Lalu Daenerys memerintahkan rakyatnya yang tersisa untuk membakar mayat dari suaminya bersamaan dengan telur naga yang ia miliki. Ia juga memerintahkan kepada budak-budaknya yang tersisa untuk pergi karena ia telah membebaskan semuanya. Lalu Daenerys memerintahkan kepada Ser Jorah untuk mengikat wanita penyihir yang menolongnya bersamaan dengan mayat suaminya untuk dibakar. Ketika api membesar dan teriakan wanita yang diikat mulai menjerit-jerit berpanasan, Daenerys pun akhirnya mengakhiri hidupnya dengan masuk ke api bersama dengan suaminya. Wow, it's amazing! Keesokan harinya ketika api telah padam dan semuanya telah menjadi abu, Ser Jorah menemukan hal yang mengejutkan bahwa Daenerys masih hidup. Dan juga 3 ekor naga lahir kembali ke dunia dan film season 1 pun berakhir atau bersambung. Oke guys, bagaimana sih kelanjutan dari kisah perebutan takhta Iron Throne? Pastinya akan semakin seru dan penasaran, ikuti terus channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, and see you next video.